Wanita tua itu berendam dalam aliran langsung emosional selama 2,5 bulan. Tidak bisa menangani anak laki-laki yang lembut. Lelucon gunung es yang bisa membekukan sapi sampai mati di permukaan. Di balik layar, itu adalah kucing cinta super. Dengan pengetahuan yang dia pelajari dari blogger pengajaran cinta. Baru saja menambahkan gelembung hijau saya dan mentransfer saya 52.000. Aku mengusap mataku. Lihat riwayat obrolan WeChat. Catatan transfer yang dikirim oleh Su Qingsui. Aku tidak percaya itu bukan rumor. Bukankah dia sangat menyendiri? Dan kami bahkan tidak saling mengenal. Mengapa Anda tiba-tiba menambahkan saya sebagai teman? Dengan pola pikir yang hati-hati. Saya mengembalikan transfer dari pihak lain. Pesan Su Qingsui terkirim lagi di ponsel. Kenapa kau tak menerimanya? Apakah terlalu sedikit? Saya hanya memiliki begitu banyak transfer di WeChat 121-38536. Uang saya ada di kartu lain. Nyonya, mengapa Anda tidak keluar dan saya akan memberi Anda kartu? Sempoa ini menghantam wajahku. Aku tidak tahan. Sulit dibayangkan. Mitra obrolan saya. Ini adalah Su Xiaohua yang terkenal dingin di sekolah. Mengapa saya mengambil uang Anda tanpa alasan? Senyum tanpa wajah. Apakah kamu tidak menyukainya? Ini bukan tentang menyukainya atau tidak. Mengapa Anda ingin mentransfer uang kepada saya? Aku tidak melakukan apapun untukmu. Yang disebut kebenaran sederhana. Kenapa kamu merasa Su Qingsui tercengang? Ini sedikit berbeda dari apa yang dikatakan rumor. Saya mengambil gelas air dan memelintirnya dengan ringan. Tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah Su Qingsui berada di sisi yang berlawanan? Karena aku menyukaimu. Saya lengah dan memuntahkan air setengah mabuk. Aku mengangkat ponselku dan mengklik kotak obrolan lagi. Aku menyukaimu. Benar-benar mengirimnya? Sungguh. Apakah itu sebuah pengakuan? Lihatlah pesan yang dikirim oleh pihak lain. Saya terus mengkritik. Klik pada kritik. Mengklik hanya 5 kata benar-benar mengacaukan saya. Tidak tenang. Saya ingin tenang. Sang Muyan tenang. Tujuan pihak lain masih belum diketahui. Lihatlah sutra hitam. Bukan sisi lain dari asrama putri. Gadis itu menumpukan sikunya di atas meja. Wajahnya memerah dan tangannya terus mengipasi dirinya sendiri. Lihatlah kalimat terakhir yang Anda kirim di ponsel Anda. Apakah Anda ingin melihat sutra hitam? Dia menggigit bibirnya. Melihat penuh harap, pihak lain di atas masuk. Sebenarnya, dia tidak memiliki sutra hitam. Tetapi internet mengatakan bahwa pria tidak punya apa-apa selain uang. Saya suka sutra hitam. Dia bisa membelinya untuk saya coba. Beberapa saat kemudian. Itu menjadi catatan saya sendiri dan tidak membalasnya. Mungkin menundukkan kepalanya karena kecewa. Himing Minchun keluar dari kotak obrolan. Dia tidak akan tinggal di sekolah. Dengan latar belakangnya. Beli rumah apa saja di dekat sekolah. Ini semua tentang satu kalimat. Tapi ada orang di sekolah yang ingin dia temui. Gadis itu sedang duduk di dekat jendela. Kupu-kupu biru mengambil gelang. Mata Su Qingsui menjadi halus lagi. Pergi ke asrama anak laki-laki untuk memblokirnya besok. Saya melihat waktu. Kurasa besok masih pagi. Pergi tidur lebih awal. Suatu pagi. Pintu masuk asrama pria. Bukankah itu Su Qingsui? Kenapa dia ada di depan pintu asrama putra? Murid-murid yang berlalu lalang melewati pintu asrama putra. Mereka membicarakannya. Dia mendandani dirinya hari ini. Saat ini. Su Qingsui berpikir bahwa dia harus datang lebih awal hari ini. Sekarang jam 7:50. Kenapa belum keluar? Apa aku masih terlambat? Lao Zhang, cepatlah. Akan terlambat. Kamu duluan. Aku akan cepat. Saya baru saja bangun dari tempat tidur sambil menguap. Mari kita pergi. Oke. Dan ketiga orang yang baru saja keluar berjalan ke pintu asrama. Dia dengan cepat mengirim pesan ke grup asrama, Lao Zhang. Su Qingsui, bukankah kamu belum pernah melihat orang sungguhan? Cepat, dia ada di pintu kamar sekarang.
Sangat indah jika aku bisa menikahinya. Bahkan jika aku ingin balas dendam, aku bersedia melakukannya. Saya masih menyikat gigi. Aku belum tahu pesan yang sudah terkirim di ponsel. Semuanya selesai dalam 5 menit. Aku mengambil ponselku dan berlari keluar pintu. Anda bisa datang ke pintu asrama. Waktu yang seharusnya sepi penuh sesak dengan orang-orang. Dan saat aku berlari, aku mengeluarkan ponselku. Pesan 1, 04 Ming. Aku akan membawakanmu sarapan keesokan paginya. Kapan kau akan keluar? Ini 1, 26. Apa kau tertidur? Kalau begitu aku akan datang lebih awal besok pagi. Selamat malam. Hentikan. Aku mendongak ke pintu kamar dan menelan ludahku. Dia tidak akan benar-benar datang, kan? Dengan hati-hati ia berjalan menuju pintu asrama. Aku menjulurkan kepalaku dan melihat sekeliling. Siapa bilang Su Qingsui ada di sini? Lihat waktu lagi, aku akan terlambat. Su Qingsui kembali ke asrama. Dia tidak ada kelas pagi ini. Hei, Sue, kamu keluar pagi-pagi sekali hari ini. Pergi keluar untuk berlari. Betulkah? Anda tidak bisa berbohong kepada kami. Berbaring di tempat tidur, Tang Qingqing memalingkan muka dari nyamuk. Terpapar di tenda. Wajah imut yang lucu. Su Qingsui menghela nafas. Aku tahu itu tidak bisa disembunyikan, oke? Aku akan menunggu seseorang. Siapa yang memiliki begitu banyak wajah? Aku berlari ke kelas pada detik terakhir. Apakah Lao Zhang melihatnya? Wu Hao datang dan mengangkat alis tebalnya. Apa Su Qingsui? Saya tidak melihatnya, sepertinya itu benar-benar datang. Biarkan orang menunggu pagi. Tapi sepertinya aku tidak berjanji untuk membiarkan dia menunggu. Hei, tapi aku akan minta maaf nanti. Saya mengklik kotak obrolan dengan Su Qingsui. Pihak lain tidak mengirimi dirinya pesan lagi. Apa kau marah? Aku tidak tahu kenapa. Aku merasa sedikit bersalah sekarang. Apa yang terjadi? Bagaimana cara membalas? Maaf. Aku bangun terlambat. Anda tampaknya telah pergi ketika saya keluar. Mengirim. Saya biasanya pergi tidur sekitar jam 12. Aku tidak melihat pesan semalam, jadi aku tidak membalasmu. Asrama anak perempuan. Tang Qingqing mengerutkan kening. Sungguh luar biasa dia tahu itu kamu. Untuk apa aku menolakmu? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa menolak Su Qingsui. Kecuali dia adalah penggemar. Su Qingsui mendengarkan kehilangan yang terlihat dengan mata telanjang. Tang Qingqing menatap Su Qingsui dengan mata lebar. Dia benar-benar kesal tentang seorang anak laki-laki. Su Qingsui dengan lembut memegang Tang Qingqing. Lalu aku harus bagaimana? Itu tebakan. Belajar darimu, jangan gugup. Bukankah kau bilang dia belum membalas pesanmu? Tunggu dia membalas pesan Anda. Lalu tanyakan padanya. Jika dia kembali asal-asalan, itu berarti dia benar-benar tidak tertarik padamu. Jika dia menjawab dengan sabar, ada sandiwara. Ding Dong berbicara tentang berita. Su Qingsui dengan bersemangat mengangkat teleponnya. Ini adalah pop-up WeChat. Maaf. Aku bangun terlambat. Anda sepertinya telah pergi ketika saya keluar. Su Qingsui kembali menatap Yang Xiaoxin. Mata melihat ke depan. Tang Qingqing melihat pesan yang dikirim. Mengerutkan kening. Melihat mata penuh harap Su Qingsui lagi. Aku tahu itu tidak baik untuk memukul. Itu yang dia katakan sepanjang malam. Muse saya juga sim orang lain. Sisi yang berlawanan benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Su Qingsui melirik dengan ringan. Kemudian secara tidak sadar bersiap untuk mengetik balasan. Sue, jangan balas dulu. Jika Anda mengirim begitu banyak, dia akan membalas, itu tidak adil. Tang Qingqing lahir dengan menggertakkan gigi. Melihat layar dengan marah. Apakah kamu sedang bercanda? Kamu sangat dingin pada Sue-Sueku. Sue tidak bisa begitu rendah hati. Meskipun kamu menyukainya. Tapi Anda tidak bisa kehilangan martabat Anda. Kita tidak bisa melakukan sederhana.
Su Qingsue memegang ponsel di depan dadanya. Jika Anda tidak bisa mengalahkan musuh dengan kepala tertunduk, Anda tidak bisa menginginkannya. Siapa yang membuatku menyukainya? Ah, apa yang baru saja dikatakan Sue Sue? Apa yang bisa saya lakukan atau tidak? Sudah berakhir, sekarang Tang Qingqing juga berantakan. Otak cinta Sue Sue, ini. Kemana perginya temperamen dingin yang biasa? Saya biasanya pergi tidur sekitar jam 12. Aku tidak melihat pesan semalam, jadi aku tidak membalasmu. Nyalakan telepon. Aku terkejut melihat penjelasan yang aku kirimkan. Dan setelah itu disertai dengan film apologetik. Qingqing, dia menjelaskannya padaku. Itu tidak asal-asalan, kan? Su Qingsue mengandung dari jumlah kecil. Melihat kembali Tang Qingqing dengan penuh harap. Tidak apa-apa untuk menjelaskan kepada Anda. Setidaknya itu berarti dia tidak membencimu. Sue Sue, kamu akan tersesat saat ini. Tang Qingqing mengusulkan untuk. Bagaimana tersesat? Su Qingsue tidak begitu mengerti. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia selalu kuat atau dikejar. Katakan saja maaf. Aku membuat keputusan sendiri. Itu tidak membuatmu kesulitan, kan? Pikirkanlah. Kau akan berhenti di pintu asrama itu. Berapa banyak orang yang menonton? Mungkin dia tidak akan berani keluar untuk menemuimu. Mendengar ini, mata Su Qingsue berbinar. Benarkah? Hanya karena terlalu banyak orang? Ya, dia cukup pemalu. Su Qingsue mulai mengetik balasan. Aku membuat keputusan sendiri. Maafkan aku karena tidak merepotkanmu, kan? Aku melihat pesan yang dikirim oleh Su Qingsue dan menggaruk kepalaku. Kedengarannya sedikit sarkastik. Pikiran. Tanpa sadar menebus ucapan sarkas dari sang bos Xie. Kau marah? Kau menyalahkan dirimu sendiri? Aku marah. Saya tidur sampai jam 7.50 jika saya tidak sarapan di pagi hari. Saya tidur sampai siang tanpa kelas. Jadi jangan repot-repot. Terima kasih kalau begitu aku akan membawakannya makan siang nanti. Su Qingsue berbalik dan bertanya. Mendengar kata-kata Su Qingsue. Gula dengan lembut menggerakkan sudut mulutnya. Apakah ini pertanyaan membawa nasi atau tidak? Bukankah itu berarti menolakmu? Itu tidak sehat di luar. Belum terlambat bagiku untuk melakukannya untuknya sekarang. Su Qingsue dengan cepat bangkit dan bersiap untuk keluar. Aduh Sue Sue. Dia hanya tidak ingin berurusan denganmu. Ini bukan tentang makanan apa yang harus dibawa. Yang Xiaoxin menariknya. Tidak apa-apa bekerja keras. Aku akan mencoba lagi. Sudah berakhir, Sue Sue, ini cinta sejati. Setelah 4 kelas di pagi hari. Aku sudah lapar. 2 kelas yang lalu. Su Qingsue mengirimiku pesan. Katanya dia membawakanku makan siang. Dan tanpa berpikir panjang, aku siap untuk mengatakan tidak. Tapi kemudian aku berpikir untuk melakukan perjalanan pagi ini tanpa bayaran. Aku juga sedikit menyesal. Akhirnya setuju. Sekali ini saja seharusnya tidak menjadi masalah. Manfaatkan saja saat ini untuk mengajukan pertanyaan dengan jelas. Aku mengambil keputusan, Su Qingsue. Ayo, biarkan aku melihat wajahmu. Aku melihat semua orang meninggalkan kelas. Aku licik. Tunjukkan kepalamu. Pastikan tidak ada orang di lorong. Efektivitas 3207 kemarilah. Oke, anak kucing mengangguk. Ini lucu, sudut mulutku sedikit naik. Aku sadar itu tidak benar. Apa yang kamu lakukan, nympomaniak? Ketika kita bertemu, kita akan menjadi orang besar dengan kaki. Apakah kamu masih berpikir itu lucu? Tapi bagaimana jika pihak lain benar-benar Su Qingsue? Dan aku menjadi sedikit gugup. Sesuaikan pakaianmu ke layar ponselmu. Oke, masih sangat tampan. Dong-dong ketuk pintu. Aku dengan lembut membuka pintu. Gadis itu berdiri tegak di depan pintu. Pada saat mata bertemu, waktu seolah membeku. Jantungku berdegup kencang. Seluruh dunia tampaknya hanya tersisa sosoknya. Su Qingsue. Su Qingsue masuk ke kelas tanpa ekspresi.
Jantungku berdetak lebih cepat di mana kamu tidak bisa melihatku. Aku memamerkan kepalaku dan melihat keluar. Tutup pintu dengan lembut. Su Qingsui diam-diam mengeluarkan makan siang yang telah dia siapkan. Dan dia mengeluarkan ikan rebusannya sendiri. Dan sup labu kacang hijau. Karena keterbatasan waktu, dia hanya melakukan 2 hal. Aromanya menguar dengan cepat, dan mataku langsung berbinar. Ini yang aku suka makan. Kamu tidak makan itu di sekolah. Lagi pula, kafetaria penuh dengan hidangan besar. Saya melihat bahwa Su Qingsui tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya diam-diam mengatur hidangan. Lalu duduk di samping dan menatapku dengan tenang. Tampilan ini membuatku tersipu. Sang Muyan tenang. Tenang saja dan duduk. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan duduk di sebelah Su Qingsui. Kisah sudut mata diangkat ke tubuh salju Su Qing. Beberapa tidak tahu harus berkata apa. Aku akan makan dulu. Aku memiringkan kepalaku. Melihat pengetahuan Su Qingsui. Pertanyaan. Perhatikan baik-baik alasan sah ini. Su Qingsui mengangguk. Janji pelan. Bagaimana keheningan berbeda dari apa yang Anda bayangkan? Bukankah seharusnya dia yang mencari topik itu? Ada apa? Akulah yang mengejar. Aku menelan. Ambil sepotong dengan sumpit. Daging ikan ada di bawah tatapan Su Qingsui. Perlahan mengirimkannya ke impor. Ini sangat rata-rata, dan sangat laku. Seperti apa rasanya? Hei, apakah itu gadis yang tampan? Tidak bisa memasak lagi. Enak, aku menanggapi harapan pihak lain. Menjawab dengan jujur. Dengarkan penegasanku. Su Qingsui mengandung dari jumlah kecil. Tanpa terkendali menunjukkan kasih sayang yang bahagia. Apakah kamu makan teman sekelas Su itu? Aku makan Su Qingsui dan berkata dengan ringan. Senang mendengar evaluasiku di dalam hati. Su teman sekelas itu. Bolehkah aku bertanya padamu? Panggil saja aku Qingsui. Kamu bilang Su Qingsui disandarkan di atas meja dengan tangan kirinya. Tatap aku dengan lembut. Apakah kamu serius menyukainya? Mengatakan itu, aku melakukan kontak mata dengan Su Qingsui. Seolah waktu berhenti saat ini. Tentu saja aku serius. Su Qingsui dengan malu-malu meninggalkan pandangannya. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Kita bahkan tidak saling mengenal. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Apakah saya baru saja memakannya? Kedua kaki Su Qingsui dipelintir dan terjalin. Bibir merah muda sedikit mengerucut dan mengerutkan kening. Tidakkah kamu ingin mengatakannya? Tapi ini harus menjadi pertanyaan normal. Apakah Anda ingat kupu-kupu biru? Hei, kupu-kupu biru apa? Otakku berpacu. Itu avatarnya. Apa hubungannya denganku? Saya tidak pernah tahu apa itu kupu-kupu biru. Saya tidak tahu. Karena malu, saya menjawab itu baik-baik saja. Aku hanya ingat. Dia sepertinya tidak menjawab pertanyaanku. Suasana menjadi sedikit canggung. Aku malu untuk terus bertanya. Berpikir dalam hatiku. Dia hanya mengatakan bahwa kupu-kupu biru sendiri benar-benar tidak memiliki kesan. Apakah itu berarti dia memiliki orang yang salah? Hanya ini mungkin. Tapi mengapa dia salah mengira dirinya sendiri? Su Qingsui mengangkat kepalanya lagi. Seperti memulihkan diri. Dan kamu melihat ke arahku. Yuyan, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Ah, dia memanggilku Mumuyan. Tidak, saya tidak. Kepala panci besi. Aku tidak ingin dia melihatnya. Panggil apapun yang terjadi. Namanya tersipu-sipu seperti ini. Kebangkitan salju sedikit terentang seperti alis yang keriput. Bagus, aku masih punya kesempatan. Keduanya diam. Aku berhenti makan dan bersiap-siap untuk berkemas. Jika pihak lain baru saja mengidentifikasi orang yang salah, maka itu tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Beraninya kamu terus makan? Buatlah keputusanmu. Aku tidak tahu kupu-kupu biru yang baru saja kukatakan. Jadi Anda mungkin salah. Saya tidak salah. Hampir segera setelah suara itu jatuh, Su Qingsui langsung membungkuk.
Aroma samar menguar ke rongga hidung. Baunya enak dan lembut. M.U. Yan. Jika saya mengatakan saya adalah calon pacar Anda, apakah Anda percaya? Su Qinsue menatap mataku erat-erat. Dua orang saling memandang dari dekat. Anda bahkan bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Ah, aku hanya merasa otakku kosong. Di pupil masing-masing. Anda bahkan dapat melihat wajah saya yang memerah. Pacar masa depan saya. Ulangi dalam hati apa yang baru saja dia katakan. Untuk cinta. Di mata saya, itu sangat indah. Bagaimana bisa karena orang lain tampan? Aku tidak bisa mengendalikan detak jantungku. Itu terlalu dangkal. Bisakah kamu lebih memperhatikan bagian dalam? Lihat aku melangkah mundur dari dalam. Su Qinsue tertegun sejenak. Lalu kamu tersenyum lagi. Mengapa begitu lucu? Teman sekelasnya Su. Bukan apa-apa, ayo pergi dulu. Saya minta maaf atas apa yang baru saja saya katakan. Saya pikir saya sedang berbicara tentang diri saya sendiri. Sekarang aku bersemu merah. Detak jantung. Aku benar-benar lupa sebelumnya. Pertanyaan yang kau tanyakan pada dirimu sendiri. Kau belum selesai makan. Kebangkitan salju terlihat seperti kotak bekal yang setengah dikemas. Aku siap. Aku mengemas sisa makanan. Memasukkannya ke dalam tas termal. Terima kasih untuk makan siangnya. Baiklah, lain kali aku akan mentraktirmu makan malam. Kapan lain kali? Kebangkitan salju merebut kunci. Tangan di belakang punggung, kepala dimiringkan, dekat dengan mataku, berkedip, berkedip. Alasan mengapa awalnya aku tidak berbicara. Hanya karena sedikit gelisah dan malu-malu. Sekarang aku tahu dia tidak menyukainya. Orang bahagia masih sangat menyenangkan. Kebangkitan salju mulai melepaskan pesonanya. Kau tersipu saat aku mendekat barusan. Apa kau benar-benar mengira aku tidak melihatnya? Aku hidup sedikit. Kemudian dengan cepat memiringkan kepalanya. Memberikan tas itu kepada Su Qinsue. Berjalan menuju pintu. Dengan sengaja, dia pasti sengaja melakukannya. Kamu keluar dulu. Aku pergi ke belakang. Aku membuka pintu dan mengisyaratkan untuk keluar bersama. Apakah kamu bercanda? Setiap kali kamu bertemu saksi. Kurasa aku bisa mengatakannya hari ini. Ada terlalu banyak orang yang menyukai Su Qinsue di sekolah ini. Ah, kamu belum mengatakan kapan waktu berikutnya akan. Su Qinsue mengangkat tas isolasi termal. Dengan lembut berjalan ke pintu dan bertanya. Beberapa waktu. Hanya saja, jangan terlihat. Aku tahu aku tidak bisa lari. Sudahlah. Maaf aku telah melakukan banyak hal. Makan nikmat yang menguning, lalu besok malam. Su Qinsue tersenyum. Ini sangat lucu. Hei, oke. Aku sudah agak gila. Mengangguk. Tutup matamu dan jangan berani menatap wajah satu sama lain. Ini juga terlalu agresif. Sampai jumpa besok. Ditemani oleh kesalehan berbakti yang jernih seumur hidup, film salju Su Qing tidak pergi. Bersenandung pelan setelah meninggalkan pandanganku. Melompat. Aku sangat senang bertemu dengannya lagi besok. Tapi kali ini, sungguh sia-sia. Apakah benar-benar seburuk itu? Su Qinsue sedikit penasaran. Dia tahu dia juru masak yang buruk. Tapi kamu hanya ingin membuatkannya untukku. Haruskah aku mendapatkan sesuatu yang enak? Ambil perutnya dulu. Su Qinsue membuka kotak makan dan mengambil sepotong ikan. Begitu segar, aku kembali ke asrama dan merendam seember mie instan. Benar-benar tidak kenyang. Tapi melihat ke belakang sekarang, aku masih sangat tersentuh. Ini tidak enak. Apakah itu berarti dia melakukannya sendiri? Pikirkan tentang sikapnya akhir-akhir ini. Seberapa baik itu sebenarnya? Hei, aku tidak bertanya untuk waktu yang lama. Apa yang dia sukai dariku? Kupu-kupu biru adalah orang yang sangat penting, bukan? Lupakan saja, karena orang-orang sangat baik padaku. Aku juga harus membayar kembali. Su Qin menulis kotak makan kosong dan kembali ke asrama. Dia tidak peduli dengan apa yang aku makan. Ya Tuhan,
Sue, kau membuatnya untuknya, dan dia selesai memakannya. Tang Qingqing membuka kotak makan siang dan berteriak kaget. Tuhan! Keterampilan memasak Sue sebenarnya bisa membuat orang selesai makan. Dia pernah mencicipi masakan Su Qinsue sebelumnya. Itu hampir menghabiskan separuh hidupnya. Ya, aku luar biasa. Su Qinsue mengangguk dengan rasa bersalah. Tang Qingqing yang luar biasa menggelengkan kepalanya. Tidak bisa tidak bertepuk tangan. Dari sudut pandang ini, orang bernama Zhang Mengyan ini juga seorang pria. Su Qinsue tidak menyembunyikan kegembiraan bintang di matanya. Hampir melompat ke tempat duduk. Melihat perubahan Su Qinsue yang tidak biasa. Menggosok mata yang luar biasa. Apa yang baru saja dia lihat? Salju memantul. Aku tidak peduli siapa kamu. Cepat turun dari saljuku. Gula dengan lembut membungkuk dan memeluk Su Qinsue. Sue, kenapa kamu begitu bahagia? Apakah dia berjanji padamu? Tidak, apa yang kamu tertawakan? Hanya saja dia menyelesaikan makananku dan aku senang. Oke. Lalu dia makan makananmu, apa yang kamu katakan sekarang? Tang Qingqing dengan cepat berubah menjadi wajah bergosip. Mata seperti kuning kecil di WeChat. Emoji manusia. Buruk bukanlah apa-apa. Su Qinsue sepertinya mengingat sesuatu. Pipi sedikit merah. Mengingat langkahku sendiri yang berani hari ini. Su Qinsue juga sangat pemalu. Dia bukan ahli cinta. Hanya cukup percaya diri di wajahmu. Langsung menempel di wajah dan membukanya. Faktanya, jantungnya akan berdetak kencang. Berbohonglah padaku, pikiran kecilmu semuanya tertulis di wajahmu. Tang Qingqing dengan erat menempel di wajah Su Qinsue yang putih dan lembut. Sangat mudah untuk merasakan wajah abnormal pihak lain. Wen Qingqing. Jangan katakan di mana-mana. Su Qinsue menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Terlalu banyak orang yang tahu. Aku khawatir itu akan membuatnya kesulitan. Dia tidak menyukai orang. Betapa baiknya mengenal Sue. Mengapa kamu sangat menyukainya? Tang Qingqing melambaikan kepalanya dan bertanya. Su Qinsue berbalik dan tidak memberitahumu? Aku bahkan tidak bisa mengatakannya. Tidak ada asrama anak laki-laki. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah saya dan berbaring di tempat tidur. Pesan WeChat ding dong. Saya menyalakan ponsel saya. Apa kabar? Mengapa teman semeja SMA saya tiba-tiba datang kepada saya? Apakah Anda di sini untuk meminjam uang? Setelah mengobrol sebentar, saya mengetahui. Dia dan saya pergi ke universitas yang sama. Kami membuat janji untuk makan malam dan minum alkohol bersama malam ini. Hampir jam 6 ketika saya meninggalkan asrama. Ini sedikit mendung. Di gerbang sekolah. Aku duduk di bangku dan menunggu. Aku bisa merasakan gadis-gadis lewat di jalan. Mengintip matanya. Setelah Sun Yanro datang. Kami pergi makan hotpot bersama. Pada saat yang sama. Tang Qingqing, yang baru saja menyelesaikan kelas, bosan dan menggesek ponselnya. Pos berikutnya. Itu membuatnya gelisah dalam sekejap. Sesuatu terjadi pada Sue. Apa masalahnya? Su Qinsue baru saja selesai berdansa dengan pakaian yang telah diganti. Tang Qingqing menyerahkan telepon kepada Su Qinsue. Sekolah dikejutkan oleh penampilan pasangan peri. Kemudian gulir ke bawah. Balik ke beberapa gambar yang diambil pada pos. Namun, itu adalah foto saya dan Sun Yanro bertemu. Pertemuan pasangan yang lengkap. Mereka senang satu sama lain. Sue, kamu baik-baik saja? Tang Qingqing ada di samping. Tapi melihat perubahan di wajah Su Qinsue. Tidak apa-apa, Su Qinsue berkata dengan tenang di permukaan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tang Qingqing tersenyum dan dengan cepat mengambil kembali telepon. Seharusnya hanya berteman. Sue, jangan khawatir. Su Qinsue merencanakan dalam hatinya. Tidak, saya harus mempercepat. Di sisi lain, Sun Yanro dan saya hanya melanjutkan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Sun Yanro sepertinya memikirkan sesuatu. Mata tiba-tiba berbinar.
Teman sekamar lama itu punya bantuan, kamu harus membantuku. Hei, apakah akhirnya sampai? Ayo, katakan padaku berapa banyak yang ingin kamu pinjam. Tidak ada fault kecilku. Lobster di tanganku tiba-tiba tidak harum. Aku mundur selangkah. Kenapa kamu begitu sibuk berpura-pura menjadi pacarku? Hei, Wang De bersemangat. Apa-apaan? Aku menyeka mulutku, masih belum pulih dari keterkejutannya. Lihat betapa kagetnya kamu. Tidak menyukaiku. Sun Yanro melengkung dan main-main. Cara nakal, kamu harus memberitahuku alasannya. Karena terlalu banyak orang yang mengejarku. Tapi aku hanya ragu-ragu sejenak. Tolak saja padaku. Jika tidak bisa, carilah orang lain. Apakah kamu bercanda? 18 tahun kepolosanku menemanimu bermain game dan kehilangan uang. Bantulah aku. Dami Muyan. Stop. Aku gelisah dengan tingkah genit pihak lain. Setelah makan malam, mereka kembali ke sekolah bersama. Berjanjilah padaku. Sun Yanro masih di sana. Aku sudah bertingkah genit dengan topik berpura-pura menjadi pacar. Apakah Sun Yanro sedikit frustrasi karena dia belum mengambilnya? Jika kamu tidak membantuku, aku akan mengganggumu setiap hari. Membuat semua orang mengira aku pacarmu. Tidak, kamu seorang wanita. Itu agak canggung sekarang, bukan? Jadi mari kita masing-masing mengambil langkah mundur. Jarak jauh kita. Ketika orang bertanya pada kita mengaku bahwa kita hanya berteman. Tapi biasanya kita bisa bersama, kan? Aku mengiyakan dengan wajah biru. Asrama anak laki-laki. Menyeret tubuh yang agak kelelahan. Aku ambruk di kursiku dan mengambil nafas. Aku tidak membuang waktu lagi. Mandi lebih awal dan pergi tidur. Aku terlalu lelah, masih ada pertempuran yang sulit untuk dilawan besok. Saat ini, Su Qingsue masih di tempat tidur. Berguling-guling di tempat tidur. Kabar baik, aku akan berkencan dengannya besok. Kabar buruk. Apakah dia sudah berkencan dengan orang lain malam ini? Pelajari bagaimana Anda membuat masalah di tempat tidur. Saya tidak tahu, saya pikir Anda ada di sana. Tang Qingqing tertawa cabul. Kedua matanya sedikit menyipit. Su Qingsue tidak menanggapi. Kuburkan saja kepalamu di bantal. Kerutan mulut. Dia sedikit frustrasi dan cemburu. Jangan terlalu memikirkan Sue-Sue. Seharusnya hanya teman. Saya baik-baik saja. Jika Anda berpikir terlalu banyak, Anda hanya tidak bisa tidur. Su Qingsue menutupi matanya dengan lengannya. Belum. Semua yang saya katakan bertentangan dengan dirinya sendiri. Ini baru jam 9. Tidur? Apakah Anda pikir Anda adalah seorang siswa sekolah dasar? Sue-Sue, mari kita bicara tentang Zhang Muyan. Tang Qingqing tiba-tiba berkata. Apa yang kamu bicarakan? Suara Su Qingsue datang dari artikel. Benar saja, ini menariknya. Bagaimana nilai SMA-nya? Membawa rasa ingin tahumu sendiri. Tang Qingqing bertanya. Saya tidak tahu jawaban Su Qingsue. Hei, Tang Qingqing tercengang. Dia. Saya selalu berpikir bahwa Su Qingsue harus sepenuhnya memahami saya. Ah, saya tidak berada di sekolah menengah yang sama dengannya. Jadi bagaimana Anda mengenalnya? Dan dia penasaran tentang itu. Bagaimana Muse jatuh cinta? Su Qingsue mendengarkan kata-kata Tang Qingqing. Diam-diam menekuk sudut mulutnya dan tidak berbicara. Suatu hari aku terbangun dan menyalakan ponselku. Selamat pagi. Anak kucing itu menutup mulutnya. Teman semeja lama Sun Yanro, selamat pagi. Ada dua orang lagi yang mengucapkan selamat pagi pada diri mereka sendiri. Saya akan membalas satu persatu. Tepatnya, Su Qingsue yang menjawab lebih dulu. Tidak ada kelas hari ini. Pengaturan saya adalah belajar kalkulus untuk semester depan. Keluar dan buka buku. Pesan Su Qingsue terkirim. Anda tidak ada kelas hari ini. Bagaimana Anda tahu? Anda akan tahu segera setelah Anda memeriksa situs web resmi sekolah. Jadi, apa yang Anda lakukan hari ini? Apakah Anda menanyakan keberadaan saya secara terbuka? Jika saya mengatakannya, apakah dia akan datang?
Kalau begitu mari kita tidak membicarakannya. Belajar darimu. Saya memiliki kelas penuh hari ini, dan anak kucing itu dianiaya. Saya khawatir saya tidak tahan. Haha. Ayolah, saya tidak akan membicarakannya dulu. Matikan telepon dengan cepat dan saya segera menyesuaikan pernapasan. Tidak, saya akrab dengan perasaan ini. Ini adalah tanda bahwa Anda akan menyukai seseorang. Saya tidak ingin belajar lagi. Adalah tugas kita untuk membangun tanah air. Tempat tidur wanita suwe-suwe ada kelas sore ini. Bisakah kamu pergi? Aku tidak akan pergi, maafkan aku. Su Kin Sue kembali ke tempat tidur setelah mandi dan berbaring. Suara lembut. Yah, Tang King King tidak mengganggunya. Berkemas dan bersiap-siap untuk langsung ke kelas. Su Kin Sue tidak berencana untuk terus berbaring. Dia tahu aku tidak ada kelas hari ini dan dia pasti ada di sana. Mencariku, berdasarkan apa yang dia ketahui tentangku. Tentu tahu aku akan pergi ke perpustakaan untuk belajar. Membuka lemari. Apa yang kamu pakai hari ini? Aku ingin membawanya selama sehari dan terlihat lebih baik daripada memakainya. Ingat gambar kemarin. Dia cemburu lagi, bukan JK? Lihat siapa yang terlihat lebih baik. Cat riasan tipis. Darah kebangkitan juga berencana untuk keluar. Kenapa kamu tidak bertanya di mana dia? Bo melihat klimaksnya. Jawabannya jelas. Teman semeja lama diblokir oleh jendela pop-up pesan. Bagaimana dengan makan bersama? Aku akan memakannya sendiri. Benar saja. Kalian masih di sana tadi malam. Hari ini berantakan. Jangan membuat masalah hari ini. Oke, lain kali. Jangan katakan tidak lain kali. Jangan lupa bahwa kamu berjanji padaku, oke? Ding dong, siapa itu? Di mana kamu belajar? Bukankah Su King Sue penuh dengan kelas? Masih mengirim pesan pada diriku sendiri pada jam 11. Mereka harus berlatih menari setiap hari sampai mereka kelelahan. Kamu seharusnya tidak punya waktu untuk bermain dengan ponselmu selama kelas, kan? Karena pihak lain sudah mengatakan kelas penuh. Tanya aku secara langsung lagi, tidak ada keraguan. Sejujurnya mencapai 4 ajaran 503. Setelah mengirimnya, saya akan terus mengklik kembali video barusan. Su King Sue melihat ponselnya. Saya salah menebak dan tidak pergi ke perpustakaan. Kemudian dengan lembut tutup pintu dan langsung ke 4503. Saya memakai earphone saat ini. Belajar dengan cermat terhadap tablet. Beritahu pemilik rumah untuk tidak merampok saya. Su Kin belajar memasuki 4 ajaran. Pastikan tidak ada yang mengikuti di belakang. Naik ke atas dengan cepat. Yuyan, aku masuk. Pintu diketuk pelan. Bukankah orang datang dari tempat terpencil seperti itu? Hatiku tiba-tiba sesak. Masakah? Apakah itu dia? Aku membuka pintu dan menariknya ke dalam kelas untuk melihat sekeliling. Tutup pintu dengan cepat dengan satu tangan. Leluhur, kamu benar-benar di sini. Jantung Su King Sue berdetak sangat cepat. Saat aku meraih tanganku dan menariknya masuk. Ini seperti aku tidak bernapas lagi. Aku lega ketika menutup pintu. Memperhatikan tirai lagi. Aku bergegas dan membuka tirai. Serangkaian operasi ini. Su King Sue dengan patuh berdiri di sana dan mengambil jendela. Tidak baik untuk tirai di sini. Su King Sue menundukkan kepalanya dan berpikir. Apakah kamu tidak penuh dengan kelas hari ini? Aku menarik tirai dan berbalik dan bertanya. Aku memikirkan tindakan menyinggung yang baru saja aku lakukan. Sedikit malu. Maaf karena tidak menyakitimu barusan, bukan? Su King Sue menggelengkan kepalanya. Masih ekspresi lembut yang sama. Ada kelas yang dibatalkan sementara. Su King Sue berbohong seperti ini. Aku akan duduk kembali, kamu juga duduk. Baunya sangat enak. Jika apa yang dia kenakan hari ini? Apakah terlihat bagus? Su King Sue bertanya dengan suara rendah. Tundukkan kepalamu sedikit. Ah, aku sadar dan dengan cepat memalingkan muka. Maaf Wang Deva. Apa yang sedang kulakukan? Jangan minta maaf jika kamu melihat sesuatu. Su King Sue sangat puas dengan reaksiku barusan. Jangan malu-malu.
Aku seharusnya menunjukkannya padamu. Sementara itu, otakku berpacu. Siapa aku? Apa yang sedang kulakukan? Aku di sini untuk belajar. Seharusnya tidak memberitahunya. Itu benar-benar datang. Namun, apakah tepat untuk bertanya pada teman sekelasnya Su? Panggil saja aku Qin Sui. Su Qin Sui merusak berkasnya. Menundukkan kepala. Tak satu pun dari mereka berani saling memandang saat ini. Qin Sui lidah Qin Sui. Su Qin Sui mengulangi kepada Qin Sui dengan serius. Pertanyaan yang kuajukan terakhir kali. Kamu belum menjawabku. Aku sedang berjuang untuk meneriakkan nama-nama ambigu. Telinga menjadi panas. Moyan, apa yang kukatakan selanjutnya benar. Bangun serpihan salju. Tatap aku dengan tegas. Dia disambut dengan sepasang mata yang terkejut dan jernih. Ada gadis kecil yang keluarganya sangat diistimewakan. Tapi entah kenapa, keluarga itu menyinggung seseorang. Gadis itu dibawa ke kota asing. Tepat ketika gadis itu putus asa, anak kecil itu muncul. Dia menyelamatkan gadis itu. Lari bersamanya. Tapi gadis itu lelah. Dia tidak punya rumah. Dia bahkan tidak bisa menangis. Anak kecil itu mengeluarkan kupu-kupu yang terlipat di tangannya. Katakan padanya untuk tidak kesal. Kuberikan kupu-kupuku. Omong-omong. Mata Su Qin Sui menunjukkan cinta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tertawa 2 kali. Kekanak-kanakan, kan? Aku menggelengkan kepala. Tapi aku sedang memikirkan plot yang sangat kuno. Tapi gadis di depanku membuatku sedikit tergerak. Mata Su Qin Sui merah. Setiap gerakan seperti perasaan yang sebenarnya. Menyedihkan. Dan kemudian gadis itu pergi bersamanya. Dia meraih tangan gadis itu. Jelas tangannya sangat kecil. Tapi itu memberi gadis-gadis rasa aman yang tak terlukiskan. Setelah berbicara, Su Qin Sui menoleh. Jadi apa hubungannya cerita ini denganmu? Aku tidak akan mengatakan anak laki-laki ini adalah aku, bukan? Anak laki-laki itu adalah kamu. MU yang tiba-tiba berbicara pada detik berikutnya setelah Su Qin Sui selesai berbicara. Pandanganku tiba-tiba kabur. Dan kemudian dering di telinga mengalir ke otak. Sakit kepala parah mulai menyerang. Ini adalah sesuatu yang saya alami sejak saya masih kecil. Ketika saya berusia beberapa tahun, saya ditembak kepala oleh bola basket. Saya jatuh ke tanah dan membuat saya gegar otak. Dan ini berlanjut sepanjang masa kecil saya. Tapi seiring waktu, saya tumbuh dewasa. Sakit kepala berangsur-angsur menghilang. Saya secara bertahap lupa. Tapi kenapa kamu tiba-tiba sakit hari ini? Lihat perubahan ekspresi saya yang tiba-tiba. Su Qin Sui langsung panik. Ada apa? Apakahmu yang sakit kepala? Sambil berkata. Dia meletakkan tangannya dengan lembut di punggungku. Tetap menenangkan. Itu bukan akhir dari cerita. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Hanya Su Qin Sui yang tahu. Melihatku dengan sakit kepala karena diriku sendiri. Hati Su Qin Sui akan meleleh. Tidak. Tidak apa-apa, aku mencoba menarik napas dalam-dalam sambil menggelengkan kepala. Su Qin Sui, yang terus menepuk punggungku. Kerutan berkerut. Lihat gelas air yang kubawa bersamaku membuka tutupnya untukku. Apakah kamu mau air? Yan, tapi aku hanya melambaikan tanganku. Pada saat ini, dia sangat lemah. Aku hanya ingin beristirahat dengan tenang. Dari sudut mata, wajah Su Qin Sui pucat. Ekspresi bingung. Sepertinya telah membuatnya takut. Aku lahir dan terhibur, tidak apa-apa, kamu pergi dulu. Su Qin Sui gemetar setelah mendengarkan pinggiran kota. Sepasang tangan tidak nyaman dimanapun mereka diletakkan. Apakah ini salahku? Aku tidak sengaja. Benar saja, biarkan dia perlahan memulihkan ingatannya. Tidak terlalu cepat. Aku sedang terburu-buru. Melihat Su Qin Sui tidak bergerak. Aku sedikit terkejut. Kenapa kamu khawatir tidak ingin pergi? Gak apa-apa, kalau kamu mau pergi, kamu bisa duduk. Aku tersenyum pucat. Nyatanya,
Jauh di lubuk hatiku aku masih gak mau dia pergi. Su Qingsui yang mendapatkan instruksiku. Duduk di sebelahku. Su Qing. Salju dengan lembut menyapu rambutku yang sedikit berkeringat. Seluruh prosesnya lembut. Biarkan aku bahkan dalam keadaan kematian es seperti itu. Jantungku berdetak seperti orang gila. Dia memanfaatkan bahaya. Jangan lakukan itu, saya sudah memikirkannya, saya belum menulisnya. Aku memejamkan mata dengan lemah. Rasakan ujung jarinya menempel di telinganya. Gerakan rambut Anda dengan lembut. Lembut menenangkan sangat nyaman. Biarkan napas berat yang membelah sakit kepala saya secara bertahap. Tenang Su Qingsui masih memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Terutama membalik-balik rambutku. Sentuhan ringan membawa bekas luka dangkal. Bagaimana Anda bisa mengaku salah? Bekas luka ini untukku. Jadi kamu harus baik-baik saja. Aku baru saja bertemu denganmu. Dia tidak membuatmu menyukaiku. Dia tidak menjadi pacarmu. Waktu terus berjalan. Keduanya mempertahankan posisi ini untuk waktu yang lama. Saya akhirnya pulih. Buka matamu. Dua orang saling memandang. Membangkitkan jari-jari Snow terus bertumpu di kepalaku. Suasananya agak aneh. Su Qingsui memimpin dalam menarik tangannya. Kemudian sentuhan keberuntungan dengan cepat naik ke wajah. Dia sepertinya lupa bahwa aku baru saja bangun. Saya merasa sedikit malu dan menyentuh hidung saya dan menoleh. Keduanya malu untuk saling memandang. Ini pertama kalinya bagiku. Disentuh begitu dekat oleh seorang gadis. Tonton kerjasama aktif ini. Tidak, saya dimanfaatkan. Benar-benar nyaman setelah ekspresi lembutnya barusan. Su Qingsui memimpin dalam memecah keheningan. Ayo kita makan. Ditarik kembali ke kenyataan oleh suara, aku melirik waktu. Ini hampir jam 12. Tapi aku pergi makan malam dengannya. Anda pergi dulu untuk emosi itu. Kataku tak berdaya. Aku belum bisa melakukannya. Buatlah musuh dunia. Su Qingsui setuju dengan sedikit kekecewaan setelah mendengarkan. Dan dia pergi dengan membawa tasnya. Aku berjalan ke pintu dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik. Anda pergi dulu, taruh barang-barang di sini. Ia takut akan datang setelah makan malam. Aku sudah berkemas dan kabur. Kenapa kamu tiba-tiba punya hati? Sebenarnya, aku tidak berencana untuk pergi. Setelah mendengarkan kata-kata Su Qingsui. Beberapa bahkan ingin tertawa. Aku pergi dulu, apakah kamu lapar? Aku mengangkat teleponku dan melewati Su Qingsui. Kesalehan filial menutup pintu. Hanya Su Qingsui yang tersisa di kelas. Su Qingsui, yang hanya bereaksi perlahan saat ini. Diam-diam di dalam hati daripada warna. Dia hanya bercanda. Itu berarti hubungan menjadi lebih baik sekarang. Jadi itu kabar baiknya. Melihat kembali percakapan yang baru saja saya lakukan dengan diri saya sendiri. Dan dia menjadi putih. Masih membuatnya melompat. Angkat tirai dengan lembut. Anda dapat melihat jalan menuju kafetaria dari arah ini. Meskipun kita belum bisa makan bersama. Tapi sekarang aku hanya bisa menanggungnya. Suatu saat nanti. Bisa makan bersama. Jalan-jalan bersama. Lakukan banyak hal favorit bersama. Dan Anda berdenting sangat peduli dengan bunyi bip. Nyalakan telepon. Apakah Anda ingin membawakan Anda makanan? Tentu saja, anak kucing baik untuk mengemis. Apa yang ingin kamu makan? Bawakan saja apa yang kamu makan. Su Qingsui duduk kembali di kursiku. Saya masih memiliki buku dan tablet di desktop saya saat ini. Su Qingsui tiba-tiba ingin melihat tabletku. Aku membuka tablet dan melihat album foto. Setelah membacanya dan keluar, saya menemukan pertanian dan sekop di atas meja. Jadi saya membuka pertanian tanpa ragu-ragu. Setelah bermain di atas panggung dengan teman sekamar saya. Tambahkan akun yang Anda ancam, mari kita lakukan dulu. Seharusnya tidak ada hal lain untuk dilihat. Pasang kembali tablet ke tempatnya. Mata Su Qingsui tertuju pada buku itu lagi. Seperti memikirkan sesuatu. Su Qingsui mengambil keputusan dalam hatinya. Lain kali,
Anda bisa memintanya untuk memperkenalkan diri sebagai poin. Apakah itu alasan yang bagus? Hei, mari kita lakukan. Di sisi lain, saya berlari kembali ke gedung. Ketuk pintu kelas. Dengan suara langkah kaki di dalam. Saya sebenarnya agak berharap pintunya terbuka. Lalu aku melihat wajah cantik orang lain. Dalam sekejap, itu seperti batu jatuh ke tanah di hatiku. Ia menghela napas lega. Ternyata aku takut dia akan pergi. Aku membawakanmu jamur shiitake pedas. Saya pikir itu enak. Aku berkemas dan menyerahkan yang di tangan kananku kepada Su Qingsui. Oke, terima kasih. Su Qingsui dengan sopan berterima kasih saat mengambilnya. Dan ini, Anda dapat melihat mana yang Anda suka minum dan pilih sendiri. Su Qingsui sedikit tercengang. Lihat botol minuman di sakuku yang terbuka. Mengapa dia membeli minuman? Bukankah toko serba ada sangat jauh dari sini? Meminjam kantong plastik. Su Qingsui meliriknya. Kemudian saya dengan tegas memilih Nutrition Express. Mengapa Anda pergi ke toko serba ada? Ambil minumannya. Su Qingsui berbalik dan duduk kembali di kursinya. Ini tentang memikirkan bagaimana mengaku padanya. Ang melewati panci dupa itu, mungkin sedikit pedas. Jadi saya membeli beberapa botol air. Saya menjawab dengan jujur. Kecuali itu palsu. Jelas, saya membelinya secara khusus di masa lalu. Setelah mendengarkan, Su Qingsui mengangguk. Aku sudah senang. Ternyata dia pergi membeli air untuk dirinya sendiri. Tidak heran butuh waktu lama. Ternyata dia pergi ke sana khusus untuk membelikanku air. Tidak heran butuh waktu lama untuk belajar. Dia juga membelikanku beberapa botol khusus untuk kupilih. Kenapa kamu begitu berhati-hati? Aku tidak berkata lagi. Terus membuka tablet dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan kelas online. Omong-omong, aku juga bisa mengintipnya makan. Dia belum melihatnya makan. Hobi macam apa itu? Dan saat ini, Su Qingsui tidak menaruh hati untuk makan. Lihat aku menyalakan tablet. Masih tercabik-cabik tentang cara berbicara. Setelah beberapa putaran perjuangan psikologis, dia akhirnya membuka mulutnya. Yah, aku sebenarnya baru saja bermain dengan tabletmu. Saya terlihat bingung. Bermain dengan tablet saya. Apakah tidak terkunci? Saya menebak kata sandi Anda. Biarkan saya bermain game. Bagaimana Anda menebak? Saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 6 digit terakhir KTP mudah ditebak. Dia marah. Mengapa Anda tidak berbicara? Oh, tidak apa-apa. Tidak heran teman sekamar saya tiba-tiba menelepon saya. Jadi itulah yang terjadi. Maaf, saya tidak meminta izin Anda. Su Qingsui menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Mendengar paruh kedua dari apa yang saya katakan. Dia sekarang sangat bersyukur bahwa dia telah mengaku dengan jujur. Hanya bermain. Apakah Anda masih ingin bermain? Aku bisa menontonnya di ponselku. Aku mengeluarkan ponsel dan memberi isyarat agar dia memainkan tablet jika dia mau. Belum. Terima kasih, aku akan makan dulu. Su Qingsui berkata dengan sopan. Ya, baiklah. Aku mengeluarkan ponsel dan terus menonton kelas online. Su Qingsui melirikku. Lalu perlahan membuka pot wangi mala dan mulai makan. Aroma pot dupa menguar di kelas. Tentu saja aku mencium baunya. Meskipun kelas online sedang bermain. Tapi pikiran sama sekali tidak. Dari waktu ke waktu, berpura-pura meregangkan tubuh atau membolak-balik buku. Ambil kesempatan untuk mengintip cara dia makan. Tiba-tiba embusan angin meniup tirai. Aku baru saja kembali sadar. Tidak bisa berpikir untuk belajar. Saya tidak tahu apakah itu karena Su Qingsui ada di samping saya. Saya tidak melakukannya dengan baik sore ini. Ini sedikit terganggu. Sore telah berlalu. Tidak mungkin. Saya tidak bisa memberitahu dia di mana saya berada lain kali. Itu mempengaruhi belajar terlalu banyak. Ayo pergi makan. Aku mematikan ponselku. Sudah hampir jam 6 sore. Su Qingsui mengangguk. Sulit untuk menyembunyikan kegembiraan di hatiku. Apa yang ingin kamu makan?
Aku bertanya sambil mengemasi barang-barangku. Kebangkitan salju berpikir sedikit. Memikirkan kencannya dengan orang lain kemarin. Apa yang kamu makan kemarin? Aku tidak tahu kenapa. Aku menghadapi tatapan yang dilemparkan oleh Su Qingsui. Apa salahnya merasa sedikit bersalah? Aku pergi makan hotpot dengan teman sekelasku tadi malam. Kalau begitu jangan makan hotpot hari ini, oke? Apakah Anda memilih? Pilih sendiri lagi. Jadi saya memikirkannya. Pikirkan Beijing. Tampaknya toko udang karang pedas baru telah dibuka. Udang karang? Su Qingsui mengangguk. Kebahagiaan yang tak terkendali. Keduanya berhasil menghindari pandangan orang banyak. Kemudian mencapai tujuan. Zhang Muyan memulai dengan memesan 3 kilogram pada menu terlebih dahulu. Apalagi yang Anda inginkan? Setelah memesan, saya menyerahkan menu dan bertanya. Su Qingsui melihat dengan sederhana. Dan dia tidak banyak bicara. Setelah memesan, keduanya sendirian di dalam kotak dan tidak berbicara. Dia bergemerincing dengan ponselnya dan mengetik dari waktu ke waktu. Sepertinya sedang mengobrol dengan seseorang. Saya mencoba mencari topik atau sesuatu. Tapi melihat postur tubuhnya. Aku tidak akan mengganggunya. Su Qingsui sekarang meminta bantuan Tang Qingqing di ponselnya. Karena aku sedikit gembira hari ini. Pusat otakmu sendiri telah dinyatakan lumpuh. Qingqing, aku bersamanya sekarang. Sepertinya aku tidak tahu harus berkata apa. Ambil gambar. Anak kucing mengangguk. Klik. Ini tidak diam, itu keras. Lampu kilat berkedip lagi. Keduanya saling memandang. Suasananya agak canggung. Su Qingsui menghindar dengan matanya. Kemudian dia memutar dan berkata, saya suka merekamnya. Tidak apa-apa, aku akan membuka mataku dan menggaruk kepalaku. Berpura-pura tenang. Apakah pose itu bagus? Kemudian difoto olehnya. Kemudian berganti posisi diam-diam. Sudut ini seharusnya lebih tampan. Su Qingsui tidak lupa mengirim foto itu ke Tang Qingqing. Ia duduk di hadapanmu dengan kepala terkubur. Bisakah kau duduk di sebelah sana? Percayalah pada dirimu sendiri. Jangan lupakan siapa dirimu. Lalu apa yang harus kududuki dan kukatakan? Kau boleh mengatakan apapun yang kau mau. Bicara saja semuanya. Su Qingsui mendongak menatapku. Aku sedang melihat ponselku. Tatapan bermartabat. Aku tidak memperhatikan tatapan Su Qingsui. Matanya menatap wanita cantik dengan wajah bermartabat. Su Qingsui perlahan bangkit dan berjalan ke arahku. Ini hanya langkah kecil. Dan aku melihat hati merah besar di ponselku. Gadis di dalam melompat darurat. Terus duduk di sebelahnya. Saat itulah aku berpura-pura tenang dan kembali sadar. Ketika aku melihat Su Qingsui. Sudah terlambat untuk memotong. Aku hanya bisa berpura-pura hanya menyikat Douyin. Apakah dia baru saja melihatnya? Selesaikan citra agung betis itu sendiri. Mo yang suka itu. Wajah Su Qingsui sedikit beruntung. Maaf untuk mengatakan. Tidak. Aku hanya akan melihat, dan aku akan mendengarkan penjelasan singkat ayah. Sama sekali tidak aneh sedikit pun. Apresiasi murni, apakah karena aku tidak terlihat baik? Su Qingsui tidak mendongak. Suaranya sangat kecil dan jelas masuk ke telingaku. Dengar, ayah, aku melihat sisi wajahnya dengan kepala tertunduk. Apakah kamu makan sesuatu? Kelihatannya enak, lalu jangan lihat ponselmu. Lihat aku ketika Su Qingsui mengatakan ini. Kepalaku sudah berantakan. Otak yang akan berasap. Sekarang di langit lapisan merah. Dan aku belum pernah dibicarakan seperti ini. Aku benar-benar menoleh dengan patuh. Dan kamu melihat ke bawah dari sudut matamu ke arahnya. Bulu matanya sangat panjang dan halus. Seperti boneka. Dadanya juga hanya menonjol. Lalu ada kaki, yang enak disentuh. Dan aku melihat ke atas dan ke bawah, dan aku menoleh. Amitabha, Amitabha. Tidak begitu bagus untuk menarik kembali penglihatan pinggiranmu. Aku bangun dengan taktis. Aku pergi ke kamar mandi. Selesai tanpa
Su Qinsue mendongak dan berlari keluar kotak. Kenapa begitu tiba-tiba? Dia tidak akan berbaring, kan? Aku tidak pernah seburuk ini di depan seorang anak laki-laki. Su Qinsue juga menghembuskan nafas setelah aku keluar. Benci. Berbaring di atas meja, Su Qinsue cemberut lagi. Tidak. Aku berbicara dengannya seperti ini. Kalau dia ingin menciumku, apakah aku menolak atau tidak? Aku tidak tahan hanya memikirkannya. Tepat di Su Qinsue. Saat masih berbaring di atas meja untuk mengatur pernapasannya. Tiba-tiba ada gerakan di luar pintu. Tidak ada kotak. Bukankah aku bilang aku akan datang hari ini? Orang ini adalah pengejar gila Su Qinsue. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Liu. Kami juga tidak memiliki fungsi membuat janji sebelumnya. Semua orang berdasarkan siapa datang pertama, dilayani pertama. Tidak ada reservasi yang mungkin. Saya tidak percaya lagi. Ketika hujan turun, ada semburan ketukan di pintu. Kemudian orang hanya mendorong pintu dan masuk. Tuan Liu. Anda tidak baik. Diam, bukankah ada kamar pribadi? Datang saja sendiri. Aku akan memberimu $2.000 untuk gadis itu. Bisakah Anda memberi saya kamar pribadi ini? Tidak, Anda dapat menemukan kamar pribadi lain. Su Qinsue tidak mendongak dan menolak untuk datang. Mengapa suara itu begitu akrab? Liu Hao mengerutkan kening setelah mendengarkan. 5.000, tidak apa-apa. Tuan Liu, pelayan hanya ingin berbicara, menyingkir. Saya ingin kamar pribadi ini hari ini. Wanita cantik Anda membuat harga. Su Qinsue tidak ingin melihat ke atas. Dia bahkan tidak ingin melihat Liu Hao. Saya sedang dalam suasana hati yang baik. Tiba-tiba baskom air dingin dituangkan. Otak tiba-tiba tidak panas. Kembali ke kondisi puncak. Akhirnya aku mengajaknya berkencan. Kemudian dia berdiri dan berbalik menghadap Liu Hao dengan mata dingin. Pikiran tentang mata seseorang tidak bisa disembunyikan. Qinsue, mengapa kamu ada di sini? Hebat, tokonya enak. Mengatakan itu, Liu Hao masuk dengan wajah yang familiar. Saya secara otomatis mengambil piring dan sumpit. Kemudian Su Qinsue yang turun. Sinyal bahwa pelayan bisa keluar dulu. Tutup pintu untuk detik berikutnya. Bang Dong melolong datang dari kamar pribadi. Aku mencuci muka di kamar mandi. Pikirkan kembali caramu baru menguji dirimu sendiri. Tampar dirimu 2 kali di cermin. Tidak bisa begitu tentatif lagi. Orang sepertimu. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkan orang lain. Tiba-tiba menerima pesan ponsel. Aku membukanya dan berjalan ke kotak. Kalau tidak, ada yang harus kulakukan sementara, jadi aku tidak akan memakannya hari ini. Rekening sudah kubereskan. Omong-omong, aku juga mengambil tas sekolah itu. Akan kukirim padamu besok. Mengapa dia membawa tas sekolahku pergi tanpa alasan? Aku berjalan kembali ke kota itu dan aku hanya berdiri di ambang pintu. Dia melihat kotak di atas meja di dalamnya. Berbaring sendirian. Inilah yang terjadi. Pria tampan, wanita itu sudah check out. Tapi sepertinya tidak ada tempat lagi. Bolehkah aku mengemasnya untukmu? Ah, aku tahu, tidak apa-apa, kau bisa mengemasnya untukku. Apa yang baru saja terjadi di sini? Pria ini mabuk. Ya, dan kemudian temanmu seharusnya tidak tertarik. Minta maaf, ini masalah kita. Oke, tidak apa-apa. Kemudian pelayan kembali untuk berkemas. Dan saya mengeluarkan ponsel saya. Ambil foto orang yang terbaring di dalam. Lalu kirim foto itu ke Su Qinsue. Apa yang terjadi di sini? Apakah dia mengganggumu? Aku tidak tahu. Kau tidak melakukannya? Hanya saja, jangan mengganggumu, maka aku berutang makan lagi padamu. Su Qinsue, anak kucing itu mengangguk. Lain kali. Aku sangat bahagia, tanpa sadar aku tersenyum. Lalu aku melihat lagi Liu Hao, yang dimiringkan ke depan dan ke belakang. Memerangi perang dingin di mana-mana. Aku menghampiri dengan rasa ingin tahu untuk melihat siapa itu. 4 rambut kuning. Bukankah ini Liu Hao? Tiba-tiba senyumku menghilang. Agak tahu apa yang terjadi.
Diperkirakan Su Qingsue terjerat lagi dan jatuh, kan? Saat ini, Su Qingsue sedang berjalan di jalan. Aku masih membawa tas sekolahku. Ingat jika kamu sedikit impulsif barusan. Tapi dia tidak tahan. Kencan pertamaku, itu dipatahkan olehnya seperti ini. Setelah Su Qingsue jatuh Liu Hao. Aku ragu-ragu sebentar, apakah kamu mau menungguku? Tapi agak keras. Ada juga teman sekelas yang mengenalnya untuk makan malam di toko. Aku pergi dulu. Dengan enggan, dia akhirnya mengambil tasku. Sekarang dia memiliki serangkaian ide baru dalam pikirannya. Dia memiliki kelas kalkulus besok malam. Kirim dia ke kelas dengannya di malam hari. Hei, lakukan lagi. Pada titik ini, aku telah mengemasi udang karang kembali. Beberapa orang di asrama menyiapkan meja. Berkumpul dan makan bersama. Tiba-tiba sebuah ide datang padaku. Apakah kamu ingin memotretnya? Ini pertama kalinya aku. Aku ingin berbagi sesuatu dengan seorang gadis. Orang membayar. Itu normal untuk memakannya sendiri dan mengambil gambar untuk orang lain, kan? Setelah meyakinkan diri sendiri, aku mengeluarkan ponselku. Klik untuk mengirim ding-ding bel, bel yang berbeda berbunyi. Tang Qingqing langsung bangkit dari tempat tidur. Ekspresi wajah kuning kecil cabul lainnya. Aduh, saya sangat khawatir. Saya tidak bisa menyelesaikan gambar. Lebih murah untuk mereka. Omong-omong, berapa banyak yang akan saya transfer kepada Anda? Itu seharusnya menjadi suguhan saya. Lihat pesan saya. Su Qingsue senang dan ingin melompat. Ini adalah pertama kalinya Anda berinisiatif untuk mengirimi saya pesan. Adalah berbagi hidup dengan saya. Klik pada gambar untuk memperbesar dan melihat lebih dekat. Menangis dan makan. Baskom berisi udang karang di gambar adalah wastafel. Benar saja. Kamar tidur anak laki-laki benar-benar berbeda dengan asrama anak perempuan. Kembali ke kotak obrolan. Lalu tekan lama gambar untuk disimpan. Ini untuk Su Qingsue. Ini foto dengan arti yang berbeda. Enak sekali, dia tidak peduli dengan yang lainnya, dia hanya menyukainya. Lalu aku kembali enak dalam hitungan detik. Sayang sekali kamu tidak memakannya. Mata Su Qingsue penuh dengan hal-hal ketika dia melihat berita itu. Ayo makan lain kali. Ya, oke. Lain kali, undang saja aku 2 kali. Saya ingin menekankan bahwa itu 2 kali. Ya, oke. Dia menjawab ya. Tutup kotak dialog. Su Qingsue tersenyum. Seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Bagaimana aku bisa mengiriminya pesan setelah sekian lama robek? Itu jelas traktiranku. Hasilnya adalah orang-orang membayar. Setengah hari kuhabiskan untuk ponselku. Ini melibatkan uang. Selalu sedikit mendadak. Akhirnya kuedit dan kukirim. Alhasil, si seberang kembali datang dan berkata, apakah enak? Tak bisa memperbaiki untukku. Kamu hanya bisa membalas enak saja. Hasilnya sudah bisa ditebak. Aku yakin mereka lumayan untuk makanan ini. Banyak sekali yang kulakukan. Apakah kelihatannya agak terlalu sensitif? Setelah makan malam bersama teman sekamar, kami mulai membuka. Aku terampil memilih daji dalam hitungan detik. Lalu kuperhatikan kulitnya. Apa saja bisa digunakan? Apakah ada bug? Apa antar muka masuknya? Begitu mempesona V10. Apa yang terjadi di sini? Pikirkanlah sedikit. Hanya ada satu alasan. Su Qingsue. Dia tidak bisa hanya menagih dirinya sendiri dengan V10 tanpa alasan, kan? Sebuah V10 berharga puluhan ribu yuan, jika saya ingat dengan benar. Jika Anda benar-benar ingin menagih diri Anda dengan V10. Bagaimana saya bisa membayarnya kembali? Aku sudah sedikit kesal memikirkannya. Tiba-tiba melakukan ini tanpa izin. Agak terlalu banyak. Benar saja, nilai-nilainya. Kesenjangan dengan nilai-nilaiku masih terlalu besar. Sama sekali bukan dari dunia yang sama. Su Qingsue, yang tidak menyadari krisis. Beritahu Tang Qingqing tentang rencananya. Jadi pada saat itu, Qingqing akan membantuku berdiri diam. Akulah wingman.
Tang Qingqing hanya menunjuk pada kegembiraannya. Aku tidak sabar. Aku ingin mengenalnya. Tapi bagaimana caramu berbicara? Selalu tidak mungkin. Apakah dua orang benar-benar berbicara di kelas? Itu pasti akan dilihat oleh seluruh kelas. Detik berikutnya akan ada di forum. Su Qinsui mengguncang telepon dan menggunakan ini. Kesadaran pertama yang satu itu berbeda. Berbicara secara langsung dan berbicara di telepon Anda. Ini perasaan yang sama sekali berbeda. Permainan kemenangan berlangsung hampir 30 menit. Lupakan saja, jangan bermain. Saya terganggu sepanjang permainan. Memikirkan hal itu berulang kali. Meskipun dia bertindak terlalu jauh untuk melakukan hal seperti itu. Tapi dia tidak bermaksud jahat. Setidaknya dalam pengetahuannya. Tapi kamu harus memilih apa yang harus dimaafkan. Tidak ada pengampunan atau tidak. Aku hanya tidak bisa terus tergoda. Tidak ada cara lain selain memutuskan hubungan darinya. Saya keluar dari ruangan. Permata terkemuka di bingkai avatar beranda game. Itu memang tanda visual. Menonton untuk waktu yang lama. Aku mengerutkan kening. Tidak merasa tinggi. Tanda cerasing lebih seperti panggilan bangun untukku. Aku bukan dari dunia yang sama dengannya. Keluar dari game dan klik kotak obrolan Su Qinsui. Apa yang harus kukatakan padanya? Pertanyakan dia. Lalu katakan kita tidak akan bertemu lagi. Ini kekanak-kanakan untuk memikirkannya. Hapus tayangan ulang. Kami masih tidak menginginkannya. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya lagi dan lagi. Akhirnya berdenyut. Masih enggan. Seperti mengambil inisiatif untuk berbagi hidup dengan gadis-gadis atau semacamnya. Ini pertama kalinya aku melakukan hal semacam ini. Ding dong tiba-tiba mengirim pesan dari seberang terlebih dahulu. Anda memiliki kelas matematika besok malam? Kalau begitu, aku akan mengantarkannya padamu besok malam. Bagaimana cara mengirim? Beri aku tas sekolah di depan begitu banyak teman sekelas. Apakah saya berdiri di kursi kelas? Anda juga tidak bisa bertemu. Oke, lalu lihat keterangan di atas. Beralih antara input dan rock berulang kali sepanjang waktu. Su Qinsui memiliki firasat buruk. Dia telah menunggu pihak yang berlawanan untuk mengirim. Tapi pada akhirnya tidak ada apa-apa. Apakah dia memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan? Katakan apapun yang Anda inginkan. Tidak apa-apa bagimu untuk datang. Selamat malam, saya masih tidak mengatakannya. Gadis yang begitu baik pada dirinya sendiri. Malam hari bukanlah waktu yang tepat untuk membuat keputusan. Karena Anda akan menyesal ketika Anda tidur. Jadi saya memutuskan saya tidak mau. Tunda sampai besok. Lalu, bagaimana dengan Su Qinsui? Masih linglung di kotak obrolan. Apakah masih perlu mengobrol dengan saya? Kemarin dia berkencan dengan gadis lain. Itu saja. Apa dia baru saja berbicara dengan gadis lain lagi? Tepuk wajah kecilmu dengan kedua tangan, penyair Su Qin, tenanglah. Jangan terlalu banyak berpikir. Anda pasti tidak akan memberitahu orang lain. Saya akhirnya sampai di sini. Ini akan berhasil. Harus berhasil. Keesokan paginya jam 8 pagi. Saya adalah orang pertama yang bangun. Karena saya tidak bisa tidur sepanjang malam, saya memikirkan Su Qinsui. Tapi aku masih sedikit bersyukur. Aku tidak memberitahu Su Qinsui tentang permainan itu. Karena Su Qinsui mengirimiku pesan lagi di tengah malam. Apalagi yang harus Anda khawatirkan tentang mengobrol dengan saya? Selesai mengirim. Su Qinsui membuang ponselnya dan tertidur. Dia masih terpengaruh oleh perubahan mendadakku. Tidak bisa tidur. Dengan sedikit temperamen. Dengan sedikit pertanyaan. Aku menatap pesannya lama. Ada sedikit kegembiraan dalam bertahan hidup di celah-celah. Sisanya adalah rasa bersalah. Saya sangat disukai olehnya. Itu yang dia dapat dari kalimat itu. Berbaring di tempat tidur memikirkan adegan 2 hari ini. Jelas hanya 2 hari. Tapi sepertinya sudah lama sekali. Dia hanya mengatakan dia menyukainya dengan caranya sendiri. Tidak ada kesalahan. Aku benar-benar tidak bisa menyalahkannya untuk apapun.
Dan aku bahkan tidak berani pergi bersamanya untuk makan. Takut ketahuan. Bukankah seharusnya kamu terlalu buruk? Sendirian di sini. Memikirkan hal-hal yang jauh. Apa perbedaan nilai keluarga yang terlalu besar? Kesenjangan nilai antara dua orang itu terlalu besar. Apakah kita sudah sejauh itu? Tetapi jika Anda ingin pergi bersamanya, Anda harus berurusan dengan itu. Aku mengulurkan tanganku. Lampu jalan samar bersinar dari jendela. Saya sangat menyukainya. Tiba-tiba, saya memikirkan dia memegang tablet untuk dirinya sendiri di siang hari. Apakah dia mengatakan menambah teman? Dia bahkan harus meminta dirinya sendiri untuk menambahkan teman. Lalu bagaimana dia bisa kemari? Saya tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan tegas mengangkat telepon saya dan masuk ke permainan. Dengan gentar. Klik di beranda Anda. 114 kulit tidak banyak. Aku bukan batu mikro. Periksa logo Anda lagi. Apa yang terjadi? Mengikuti aristokrasi istimewa untuk mewarisi pewaris salju pemurnian garam. Aku menghembuskan nafas berat. Ini seperti kehidupan demi bencana. Salju pemurnian garam. Sudut mulutku tanpa sadar mengangkat busur. Sangat kekanak-kanakan, bahkan nama panggilan permainannya adalah aku. Saya tidak pernah begitu disukai. Kesalahpahaman terpecahkan. Awalnya robek, sekarang dirilis. Dan berikut ini adalah tampilan terbalik. Ini adalah kesukaan yang berkembang pesat. Butuh waktu lama untuk membuat olong. Gesekan internal spiritual adalah yang paling tidak diinginkan. Omong-omong, sepertinya aku membuatnya kesal. Masih mengirim SMS ke diriku sendiri sangat terlambat. Dan saya pergi ke situs webnya. Standar nasional, kulit semua ada di sana. Apakah dia benar-benar bermain? Sangat mengagumkan. Tanpa sadar, saya mengklik hubungan intim, kekasih. Cepat klik apa yang disebut kekasih Musweyan. Memalukan, kan? Avatar adalah diri Anda sendiri. Dia bahkan memainkan game CP sendirian. Saya hanya merasa bahwa hati saya tiba-tiba lembut tanpa kata-kata. Dari mana Anda mendapatkan gambar diri Anda ini? Avatar adalah penampilan duduk di posisi dan membaca buku. Sepertinya perpustakaan. Ternyata dia sudah memperhatikanku. Sukin Sue, aku harus menyukaimu sedikit. Aku mengetik kalimat ini di kotak obrolan. Tapi tidak terkirim. Sepertinya aku tiba-tiba mengerti. Kata-kata yang dia ucapkan di siang hari belum siap. Setelah sekian lama, saya menghapus hitungan kata di kotak obrolan. Saya pikir Anda menagih saya dengan V10. Anda mengejutkan saya. Lebih dari sekadar ketakutan. Aku akan putus denganmu. Su King Sue tidak membalas. Telepon telah dibuang. Selamat malam. Sampai jumpa besok. Inilah yang terjadi tadi malam. Saya tidak banyak beristirahat sepanjang malam. Tapi dengan semangat yang baik. Sarapan langka setelah mengucapkan selamat tinggal kepada teman sekamar saya. Nyalakan telepon. Maaf untuk pesan yang dikirim oleh Su King Sue pada jam 6 pagi. Aku lupa memberitahumu. Jadi kamu tadi malam karena ini. Apakah kamu tidak tahu bagaimana memberitahuku? Maaf, jangan marah. Salju bangun yang malang bangun pagi-pagi. Aku melihatnya, dan aku membalas pesanku tadi malam. Kemudian kamu menjadi sangat bersemangat, dan kamu menjadi sangat gugup. Dia benar-benar melupakannya. Minta maaf dengan cepat. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi yang mengejutkanku, aku kembali dalam hitungan detik. Apakah kamu ingin sarapan bersama? Oke, aku menaiki tangga. Semangat yang aku tidak tahu mengapa. Datang di tikungan. Sesosok berdiri di puncak tangga. Su King Sue menatapku. Dengan sarapan yang mengepul di tangan. Dua orang saling memandang melalui tangga. Mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu satu sama lain. Tapi ragu untuk mengatakan. Apa pekerjaanmu? Aku hanya ingin melihatnya dan memanggilnya keluar. Aku sama sekali tidak mempertimbangkan banyaknya orang di kafetaria. Tidak mungkin. Berdiri bersamanya di depan banyak orang. Hanya mengucapkan sepatah kata pun padanya.
akan tertusuk oleh mata sekitarnya. Aku melihatnya. Dia meneleponku. Tapi apakah dia masih marah? Memilih kafetaria dengan begitu banyak orang. Dikatakan sarapan denganku. Sebenarnya, dia hanya ingin memutuskan hubungan denganku sepenuhnya. Permisi. Dan aku menundukkan kepalaku dan mulai berjalan menaiki tangga. Lapar. Dia akan mengatakan hal-hal yang tidak berperasaan di depan wajahku. Apa pekerjaanmu? Aku benar-benar ingin menyesal setuju bertemu dengannya. Jadi ketika dia melewati Su Kingsue, dia melambat. Membisikkan maaf. Seharusnya tidak bertemu di sini. Aku belum selesai. Su Kingsue memelukku dan tidak menginginkannya. Tidak, aku tidak diam. Begitu kecil sehingga hanya aku yang bisa mendengarnya dengan jelas. Hei, detik berikutnya. Sekelilingnya lebih jelas. Jeritan yang memekakan telinga. Ada apa? Su Kingsue memeluk seorang pria. Coba kulihat. Aku tidak menunggu orang-orang di sekitarku mulai mengeluarkan ponsel mereka dan memotret. Aku meraih tangan Su Kingsue dan berlari sepanjang jalan. Kerumunan mendidih. Lalu seperti pengepungan zombie. Sambil mengejar, terus ambil gambar dan video. Aku menarik Su Kingsue ke sebuah ruang kelas. Menutup pintu. Cumber Some menghembuskan napas berat dan menghembuskan napas. Lalu aku menyadari bahwa aku memegang tangan kirinya sepanjang waktu. Perlahan lepaskan tangan kananmu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya memeluk dirinya sendiri. Su Kingsue berdiri dengan tenang di belakangku. Dan aku menyalahkan diriku sendiri. Kedua wajah tersipu, beberapa tidak. Mendongak menatapku. Apa yang kulakukan? Kenapa kau tiba-tiba memeluknya? Di depan banyak orang. Dia pasti lebih bersemangat menjauhkan diri dariku seperti ini. Kenapa aku selalu membuat kesalahan tingkat rendah di depannya? Error. Jika begitu, sejenak aku pura-pura batuk 2 kali. Kau bicara. Bangun salju bersandar di pintu. Menunduk seperti anak kecil yang hilaf. Lalu ia berusaha mengatasi rasa takutnya. Membuat keputusan besar, mengepalkan tangan dan tak berkata apa-apa. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Aku serempak, dan aku berbalik dan menatapnya. Seketika seperti dipukul di suatu tempat. Tahan napas. Ruang di antara keduanya tampak diam. Dia lucu sekali. Aku tak bisa menolak tindakan genit ini. Oh, ya, nyaris bunyi. Dan aku berkata, daun telingaku panas. Lalu buka kedua tanganmu. Hei, bangun darah untuk sesaat seperti itu. Aku tak terlalu memikirkannya. Setidaknya peluk aku dan temukan semua sudah terlambat. Lalu maju 2 langkah dan peluk erat. Tak pernah sepuas ini. Su Kingsue merasakan detak jantungku. Suhu tubuhku. Aromanku. Masing-masing adalah kepuasan besar baginya. Aku merasakan kelembutan gadis di pelukanku. Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Perasaan hatiku mencair. Peluk saja dengan ringan. Aku takut akan menyakitinya dengan sedikit kekuatan. Setelah sekian lama. Dengan enggan aku mendorongnya dengan lembut. Pergi ke kelas. Aku berkata dengan lembut. Su Kingsue mengangguk patuh. Lalu meletakkan sarapan di tanganmu, apakah kamu sudah memakannya? Aku mengambil sarapan dan berkata dengan prihatin. Aku tidak ada kelas di pagi hari. Makan nanti. Tidak ada kelas, lalu kamu menyimpannya untuk dimakan. Aku akan membelinya sekarang. Nah, Su Kingsue menggelengkan kepalanya. Kamu pergi ke kelas sambil makan sekarang. Tepat pada waktunya untuk memaksa sarapan kembali ke tangannya. Aku hanya dilihat oleh begitu banyak orang. Semua orang pasti mencarimu sekarang. Tak baik bagimu pergi ke kafetaria lagi. Kamu langsung kembali ke asrama sekarang. Ambil sarapannya dan aku akan membelinya lagi. Dan aku pergi ke pintu. Dengarkan baik-baik untuk melihat apakah ada pergerakan di luar. Berikan aku pakaian itu. Mereka semua melihat bahwa kamu mudah dikenali jika kamu memakainya lagi. Aku juga memberinya pakaian itu. Ambil pakaiannya. Su Kingsue menyerahkan roti itu kepada
Dia berkata dengan mulut ketan, gigitlah. Aku tidak menolak. Hanya satu gigitan. Lalu wajahku memerah. Pergi ke kelas dulu. Kamu cepat kembali dan perhatikan keselamatan. Membuka pintu perlahan. Keduanya tidak berbicara lagi. Diam-diam keberangkatan. Membeli sarapan di kafetaria. Aku langsung pergi ke kelas. Takut dikenali di jalan. Tapi tidak apa-apa. Ini seperti semua orang masih bangun di pagi hari. Tidak ada yang mengenalinya. Duduk di kelas, aku masih berpikir. Dia seharusnya tidak melakukan hal-hal buruk dengan pakaiannya, kan? Misalnya, pegang pakaianmu sendiri dan cuci. Jika dia ingin mencium baunya, aku juga bisa mencium baunya untuknya. Rasa yang baru saja kupegang di pelukanku masih sedikit pemalu. Apakah gadis-gadis benar selembut itu? Su Qinsue menungguku pergi. Melihat dengan gembira roti yang digigit. Apakah ini tanda cinta? Qingqing menggigit kecil di mana dia menggigit. Kemudian detak jantung yang tak terkendali. Semua ketakutan sebelumnya telah menghilang. Setelah ditekan. Yang kembali adalah rasa manis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua masalah sebelumnya takut hilang. Kembali ke asrama. Sue bangun pagi-pagi sekali hari ini. Tang Qingqing sedang berbaring di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Su Qinsue tidak menyembunyikan kebahagiaannya. Duduk kembali di meja dengan pakaian di tangan. Ini Tang Qingqing sedang melihat pakaian di tangan Su Qinsue. Pakaiannya? Tang Qingqing tertegun sejenak. Kemudian bereaksi. Saya membawa kembali tas seseorang kemarin. Saya membawa kembali pakaian orang lain hari ini. Bagaimana? Apa yang akan Anda dapatkan darinya besok? Aduh, sudut mulut Su Qinsue naik haha. Jujurlah tentang di mana Anda berada. Segera, konfirmasikan hubungan. Apakah itu dihitung hari ini? Jadi dia mengangguk dan berkata ya. Tang Qingqing menutup mulutnya yang terbuka. Awalnya, dia sedikit khawatir Su Qinsue tidak bisa menerimanya. Benar saja, terlihat baik itu berbeda. Mengapa dia tiba-tiba menyetujuimu? Saya hanya tahu bahwa saya memeluknya. Karena dia berkata, maaf atau sesuatu. Pikirannya tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Hanya secara naluriah meraihnya. Sama seperti ketika saya masih kecil. Pegang dia erat-erat. Tidak akan melepaskannya. Saya memegang buku teks di satu tangan. Datang ke kelas dengan sarapan di satu tangan. Sudah banyak siswa yang duduk di kelas. Tapi ketika saya masuk, beberapa siswa mengarahkan pandangan kritis. Apa yang sedang terjadi? Pagi hari sudah meledak di forum. Video dan foto sedang diposting di mana-mana di berbagai grup. Darah tubuh hitam. Seorang anak laki-laki mengenakan gaun hitam di atas kepalanya. Pegang Su Qinsue dan lari. Pelamar gila Su Qinsue di sebelah. Setelah melihat berita ledakan Qinsue, dia hampir menyembunyikan wajahnya dan menangis. Mengertakkan gigi pada pria di video. Beraninya kau memegang tanganmu Semyu? Aku akan mencabik-cabikmu. Jadi saya menganalisis pria di foto video satu persatu. Merek pakaian. Sepatu tinggi. Tidak buruk, kecuali wajah tak terlihat yang ditimbang Zhang Muyan. Zheng Ziwan menatapku dengan jijik. Ini seperti melihat istrinya merebut musuh Zhang Muyan. Apakah kamu tidak kedinginan? Zheng Ziwan menyelidik. Ini tidak dingin, aku tertawa, tidak dingin. Saya melihat Anda merinding bangun, tidak dingin. Saya bangun di pagi hari seperti ini. Karena udara dingin. Ya, udara dingin. Alasan bagus. Zheng Ziwan menarik pandangannya dan tidak terus mengamatiku. Meskipun mirip. Tapi saya muse untuk menghubungi Zhang Muyan atau sesuatu. Dia sendiri tidak begitu percaya. Guru akan segera datang. Aku dengan terampil membuka ponselku. Lalu klik kotak obrolan Su Qinsue. Aku mengklik avatarnya lagi beberapa saat. Lihat dan lihat. Lihat dan lihat. Ini berbeda dari suasana hati sebelumnya. Saat ini, ada perasaan antisipasi dan kepuasan. Apa yang sedang terjadi?
Lagi pula, aku baru saja memeluk sesuatu yang begitu lembut. Si kecil. Aku tidak ingat cerita yang dia ceritakan terakhir kali. Tapi sepertinya setelah sakit kepala terakhir. Sepertinya aku berbeda. Agak familiar melihat kupu-kupu ini. Setelah satu tembakan, aku mengklik lebih banyak ding-ding. Oh, kalau begitu dia pasti sakit kepala untukmu. Tang Qingqing mengatakan setengahnya. Terganggu oleh nada dering ponsel Su Qingsui. Oke, jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak. Ayo, salju. Menjatuhkan Su Qingsui juga meresponnya dengan gerakan tinju. Lalu aku tidak sabar untuk menyalakan telepon. Aku menepukmu di sepanjang jalan. Dia melelangku. Apakah ini membuka cara baru untuk berinteraksi? Kamu datang, tidak apa-apa bagi kucing untuk memiringkan kepalanya. Saya salah klik. Mengapa saya menambahkan satu di akhir? Su Qingsui menepukmu. Lalu aku akan mengambil gambar dan memakannya. Apakah saya melihat layar dan terkikik ke kamar tidur? Sebentar lagi. Kemudian Anda bisa tidur lagi. Bangun agak pagi. Oke, anak kucing mengangguk. Itulah yang dia inginkan. Waktu sarapan singkat. Suapannya hari ini benar-benar meledak. Ayah, dia benar-benar melaporkan hal semacam ini padaku 2 kali. Tapi dia menawarkan untuk memelukku. Pikirkan saja. Pikiran Su Qingsui terbang ke tepi awan dan tidak bisa turun. Sudah sedikit tersesat. Inilah otak cinta. Melihat laporan yang dikirim dari seberang dengan puas. Su Qingsui bahagia seperti gadis kecil yang lucu. Lalu bersiap-siap tidur. Kenakan pakaianku yang kusimpan sendiri. Sedikit dingin di pagi hari. Jadi aku mengklik kotak obrolan lagi. Aku meminta seseorang untuk membawakanmu pakaian. Dingin di pagi hari. Tentu saja dia belum menelepon. Alasan hukuman ini adalah karena aku takut akan menolak. Tetapi saya tidak akan pernah membayangkan bahwa dia memberikan yang baru. Kemudian kepadanya. Pakaian asli melakukan hal-hal yang tersembunyi. Kakak, mengapa kamu memelukku? Setelah ciuman itu pergi, dia langsung memeluk pakaianku ke tempat tidur. Berbaring di tempat tidurmu dan panggil polisi. Menciumnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baunya sangat enak, saya melihat orang asing baru yang ditambahkan ke WeChat. Calais baru adalah tugas yang diajarkan oleh Su Qingsui. Halo, nama saya Gawain. Siswa kelas 2 dalam ilmu komputer. Nama saya Zhang Muyan. Saya tahu Qingqing yang meminta saya untuk mengirimi Anda pakaian. Di mana itu dikirim? Bukankah seharusnya Qingqing adalah Su Qingsui? Tunggu, Qingqing, aku Nima menempel di wajahku dan membuka diri. Mengapa saya tidak menikah dengan orang yang salah? Apa hubunganmu dengannya? Tentu saja aku pacarnya. Apalagi itu? Wang Deva, lalu kamu tahu dia mengejarku. Hampir marah mengetik. Aku bertanya dengan tidak percaya ke sisi yang berlawanan. Dan apa yang ada di sisi yang berlawanan di detik berikutnya? Apakah kamu tidak tahu? Rekan penulisnya adalah Su Qingsui bermain sendirian. Kami berdua. Pikirkan kembali beberapa menit yang lalu. Gadis manis dalam pelukan. Begitu baik sehingga saya mengakui bahwa saya adalah kontrol wajah. Anda pasti telah melakukan kesalahan. Dia pasti benar-benar mengejar Anda. Tunjukkan buktinya. Tunggu. Aku akan memastikan jika aku salah paham. Apakah pacarmu berciuman atau berciuman? Ciuman apa? Sayang, aku tidak bisa salah mengetik namanya. Benar-benar salah paham. Pada tanggal 8, saya mengatakan bahwa Qingsui saya sangat patuh. Bagaimana mungkin itu adalah jenis bunga yang dimainkan orang kaya? Maaf, saya salah paham. Anda mengirimkannya ke asrama untuk saya. Letakkan saja pneumatik di tempat bibi. Setelah mengatakan itu, saya keluar dari kotak obrolan dengan senyum di wajah saya. Hati saya semanis madu. Seperti inilah rasanya jatuh cinta. Mengapa Sue-Sue masih berbaring di tempat tidur hari ini? Tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Su Qingsui menanggapi suara lengket itu. Pergi tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Masuk ke selimut Su Qingsui dengan tangan dan kaki hijau. Selimutnya begitu lembut dan bersalju,
begitu hangat. Hei, apa yang kamu pegang? Gaun apa ini? Jangan bicara. Tang Qingqing menggosok selimut mewah Su Qinsui. Lalu dia meneteskan air liur hitam dan hitam. Apakah turun salju? Aku pergi sekarang. Sue, kamu harus ingat untuk makan, bye. Su Qinsui dilakukan olehnya seperti ini. Beberapa terbangun. Itulah salah satu alasan dia tidur dan tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Bahkan, tidur dengan pakaianku juga menjadi alasan. Perlahan kubur kepala Mudi. Pakaiannya lembut dan lembut. Menggosok seperti masuk ke pelukannya. Aku tidak mau bangun. Masih ada kelas di sore hari. Meskipun aku ingin bertemu dengannya lagi. Tapi masih memiliki kelas yang bagus. Tunggu malam. Kau bisa mengikuti kelas bersamanya di malam hari. Berpikir untuk menelepon polisi lagi. Aku mengisap pakaianku dan tertidur lagi. Kelas berakhir pukul 10.30. Aku memikirkan apakah akan mengajaknya makan. Tapi aku sedang siang. Tidak mungkin mengajaknya makan di luar. Masih makan permen dengan jujur. Lalu kembali dan istirahat makan siang. Dan saat ini, Sun Yanro mengirim pesan kepada teman sekamar lama. Jangan lupa berjanji padaku untuk makan malam bersama hari ini. Sepertinya itu masalahnya. Apakah M akan menolaknya? Bukankah kau sudah mengatakan sebelumnya? Jika kau menyukai seseorang, sudahi saja atau apalah. Hanya menyetujui permintaan orang lain. Itu berhenti tanpa makan. Tampaknya sedikit buruk. Jadi aku meminta teman sekamarku untuk ikut denganku. Sun Yanro juga menelepon teman sekamarnya. Ini dia reuni asrama. Saya ingin melapor ke Su Qinsui. Tapi kemudian saya memikirkannya. Ini berkembang agak cepat 2 hari ini. Ini semacam menumbangkan imajinasi saya tentang cinta. Itu ada dalam imajinasi saya. Saya akan bergaul dengan seorang gadis untuk waktu yang lama. Lalu perlahan membuka pintu. Saling mengenal perlahan. Jatuh cinta perlahan. Saya telah berpegang pada nilai-nilai selama 18 tahun. Tapi itu dihancurkan oleh Su Qinsui selama 2 hari. Meskipun memang manis. Benar-benar detak jantung. Tapi aku masih sedikit bengkok. Tidak terlalu terbuka. Dan pikirkan lagi. Sepertinya aku belum mengenalnya dengan baik. Lalu selanjutnya. Saling mengenal dengan baik adalah kuncinya. Pada saat yang sama, Tang Qingqing dan Gao Yuan juga datang ke restoran ini untuk makan malam. Begitu Tang Qingqing memasuki pintu, saya tertarik dengan meja saya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat saya offline. Apakah Anda ingin mengambil gambar untuk dilihat Sue? Tapi detik berikutnya Anda mengeluarkan ponsel Anda. Tang Qingqing tercengang. Sun Yanro, saya sedang berbicara dan tertawa. Tiba-tiba mengangkat telepon. Berkumpul bersama seperti pasangan untuk mengambil gambar. Kedua pria itu tersenyum tanpa malu-malu. Senang ke kamera. Terong melihat gula hijau dalam adegan ini. Ledakan langsung di situ. Sun Yanro sebenarnya hanya setengah bercanda. Ambil foto. Lagi pula, kami sudah saling kenal selama 3 tahun di sekolah menengah. Teman sekelas lagi. Tidak terlalu berlebihan untuk mengambil foto bersama. Jadi keduanya berpose. Mereka berdua sangat termotivasi. Sun Yanro memilih Xiu Mei. Melihat foto itu, saya sangat puas. Akhirnya, semua orang mengambil foto grup besar. Ditinggal sebelum makan malam. Karena saya belum pernah melihat Gao Wen dan Tang Qingqing. Jadi ketika saya melihat Tang Qingqing dan Gao Wen, tidak merasakan hal yang sama. Tapi Gao Wen berbeda dari Tang Qingqing. Mereka telah melihat foto saya. Mengenalinya secara alami. Dan Gao Wen bahkan ingin naik dan menyapaku. Tapi ditangkap oleh Tang Qingqing. Ada apa Qingqing? Gao Wen sedikit tidak jelas, jadi. Tidak, Anda dan Zhang Muyan. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda beritahu saya? Anda baru saja melihatnya dan Anda ingin menyapanya. Katakan hai. Ada apa? Hei, jangan katakan dulu. Dia bahkan tidak mengenalmu.
Sepertinya dia tidak mengenalku sama sekali. Mereka bilang dia temanku. UPS, biarkan saja. Sugar dengan lembut mengeluarkan ponselnya dan memotretnya di lantai bawah. Aku sibuk menangkap pemerkosaan. Lalu dia mengirim Suking Sue. Kamu hijau. Gambar-gambar. Klik foto. Ini tentang aku dan teman sekamarku. Berdiri dengan 3 gadis. Ini bukan masalah besar. Meskipun Suking Sue sangat posesif terhadapku. Tapi bukan karena hal kecil ini. Tapi melihat foto terakhir. Suking tidak tenang saat Suetong. Gadis yang berbohong padamu. Bukankah itu gadis yang dia kencani hari itu? Ada hubungan apa antara Muyan dan dia? Ledakan kecemburuan. Makanan di depan Suking Sue tiba-tiba tidak harum. Apa aku juga mau berfoto dengannya? Jadi aku membuka kotak chatku dengan beberapa pertanyaan. Kau makan dengan siapa? Sepertinya tidak terlalu agresif. Aku masih belum bisa jahat padanya. Beberapa dari kami kembali ke asrama. Aku hanya berbaring dan mendapat pesan di ponselku. Aku membalas teman sekamar dan teman sekelasku seperti ini. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini? Apa kau mau makan malam denganku? Setelah memikirkannya, apa kau membalas makan bersama di malam hari? Aku belum pernah berkencan dengan seorang gadis. Tak ada alasan yang tepat untuk mengajak seseorang berkencan. Kecuali makanan, yang merupakan alasan sah untuk berhutang 2 kali padanya. Apa kau harus mengatakannya sendiri? Aku merindukanmu. Keluar dan memeluk. Aku jelas belum bisa melakukannya. Anak kucing senang, ayo pergi makan seafood di malam hari. Bukankah kau ada kelas malam ini? Aku terkikik di tempat tidur. Perasaan diperhatikan ini mengagumkan. Apa yang ingin kau miliki? Hanya makan restoran yang kau makan untuk makan siang. Bagaimana dia tahu bahwa aku duduk dengan panik? Aku tidak memberitahunya bagaimana menyelamatkannya di siang hari. Apakah organisasi intelijen begitu kuat? Tapi dia memergokiku. Makan bersama gadis lain atau semacamnya. Dia pasti cemburu. Dia pasti cemburu sekarang. Ternyata bertanya dengan siapa aku makan menanyaiku. Memikirkan hal ini, aku merasakan arus hangat meluncur di hatiku. Sama sekali tidak sedingin rumor. Seperti anak kecil di depanku. Begitu balasan. Gadis-gadis di siang hari. Teman sekamarku di SMA. Alasan spesifiknya agak rumit. Aku akan memberitahumu malam ini. Kemudian permainan terbentuk pada siang hari. Kami semua makan bersama. Teman sekelasku di SMA bernama Sun Yanrong. Dia sedang memikirkan teman-teman sekelasnya di SMA. Jadi dia berfoto denganku. Aku tidak yakin Sukin Suezi tidak tahu tentang foto itu. Tapi untuk berjaga-jaga, aku akan menjelaskannya dengan jelas. Aku tidak ingin dia salah paham. Suking Sue sedang berlatih samurai di ruang kelima. Untuk pesta malam tahun baru minggu depan. Lihat penjelasan yang kukirim. Alis Suking Sue melengkung. Dia masih tidak bisa menahan cemburu dan mengingatkannya. Jadi beberapa orang sengaja berkata, pergi ke restoran makan siangnya. Setelah mengirimnya, dia sedikit bingung. Apakah dia salah paham bahwa dia mengikutinya atau semacamnya? Tapi setelah melihat penjelasanku yang terus-menerus, Sukin Sue memegang ponselnya. Kerutan itu menghilang dalam sekejap. Tersenyum bodoh ke layar. Dan adegan ini. Itu juga membuat beberapa orang di tim dansa tercengang. Dia menjelaskannya padaku. Dia tidak marah. Dia semakin peduli padaku sekarang. Mengerti? Ini malam tahun baru minggu depan. Mari kita rayakan tahun baru bersama, oke? Saya ada pertunjukan di pesta malam tahun baru. Mari kita mempraktikannya. Saya melihat kalimat pertama yang dikirim oleh Suking Sue. Ini harimau untuk sementara waktu. Ekspresi tersenyum di WeChat ini. Arti inklusi agak rumit. Belum mulai bermain. Ini langsung masuk ke trakeitis. Lalu mengapa saya menggaruk kepala? Saya tidak tahu bagaimana menanggapi Suking Sue. 2 balasan terakhir juga dikirim. Siapa yang tahu Suking Sue? Saya punya pertunjukan untuk Anda lihat.
Seberapa dahsyat bagiku? Tentu. Apa yang kamu lakukan? Pertunjukan tari oke. Saya akan berada di sana tepat waktu. Turuti emoji, 65 nanti. Sampai jumpa malam ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sebentar lagi waktunya makan malam. Aku tak pernah sebegitu bersemangatnya. Saat bel berbunyi, aku sudah menyelinap keluar kelas. Aku dalam perjalanan ke restoran. Sambil mengirim pesan padanya, kau di sana? Su Qinsue sudah duduk di kotak restoran. Siku kiri bertumpu pada tepi jendela, menunjukkan arus orang di lantai bawah. Mata gadis itu sebenarnya naik. Aku tak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Pelayan mengetuk pintu dengan hormat. Lalu masuk Nona Su. Makanan sudah siap. Apakah Anda ingin menyajikannya? Coba lihat ponsel. Pesan yang kukirim. Sepertinya sedang dalam perjalanan. Jadi telur bisa disajikan. Aku sudah sampai. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Berjalan ke restoran. Menurut nomor kotak yang dikirim oleh Qinsue, aku berjalan ke pintu. Rapikan kerah bajumu sedikit. Hapus keringat dan tarik napas. Kenapa kamu gugup? Mendorong membuka pintu, Su Qinsue berdiri di dekat meja. Su Qinsue menatapku dengan senyum di matanya. Duduk, aku menganggukkan kepala dan pergi ke tempat duduk. Tapi kali ini aku tidak duduk di seberang Su Qinsue lagi. Aku tidak duduk tepat di sebelah Su Qinsue. Mereka bersebelahan. Ini telah menjadi anjing tunggalku selama 18 tahun. Ini bisa dilakukan. Upaya terbaik. Su Qinsue melihatku duduk di sebelahnya. Aku merasa sedikit tersesat tapi juga sedikit bahagia. Apakah dia berinisiatif untuk duduk? Tapi tidak sepenuhnya duduk. Haruskah aku duduk? Aku malu. Melihat jantung Su Qinsue berdebar tanpa henti. Lucu banget, oke. Lalu aku akan duduk. Jadi Su Qinsue menggerakkan pantatnya sedikit. Pindahkan kursi ke arahku. Setelah perjuangan ideologis yang intens, aku memutuskan untuk menjadi laki-laki lagi. Melangkah lagi. Bergerak perlahan ke arah Su Qinsue. Akibatnya, tak satu pun dari mereka mengubah wajah dan tidak saling memandang. Lalu berpapasan. Lalu saling memandang, mata tersipu. Lalu mereka berdua mulai makan. Su Qinsue membawakan ikan asinan kubis kepadaku. Cobalah. Baiklah, aku tersenyum dan mengangguk. Bagaimana bisa ada rasa kedua pasangan suami istri? Enak, kataku dengan mata cerah sambil makan ikan. Itu bagus. Su Qinsue tersenyum puas. Sambil makan, Su Qinsue dengan lembut menggigit sumpit dengan giginya. Menatapku tanpa malu-malu. Sekarang dia berbeda, dan aku telah menyetujui di dalamnya. Kamu bisa menatapku tanpa ragu. Aku sedang ditatap, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Berwajah merah. Jadi dia mengambil sumpit dan memasukkan dagingnya ke dalam mangkuk Su Qinsue. Makan cepat, aku ada kelas nanti. Aku sengaja menemukan topik untuk mengalihkan perhatian Su Qinsue. Aku bahkan tidak menyadarinya sendiri. Saya sudah mulai mengisi bensin di rumah. Tidak apa-apa, aku akan ke kelas nanti. Su Qinsue dengan senang hati memakan hidangan di mangkuk keluarganya. Kita bisa mengambil kelas bersama nanti. Omong-omong, Qinsue, saya belum menjelaskan kepada Anda apa yang terjadi pada siang hari. Pada siang hari, teman sekelas lama saya mengundang saya untuk makan malam bersama. Jadi saya meraih teman sekamar saya. Bersama-sama membentuk sebuah game. Persekutuan aritmatika. Lalu kamu teman sekelas lama. Tampaknya sangat menarik bagi Anda. Kedua mata Su Qinsue berkedip dan berkedip 2 kali. Dan saya tercengang. Mengapa sirkuit otak semua gadis begitu besar? Itu bukan anggukan. Dan kemudian dengan senang hati mengatakan tidak apa-apa dan bersenang-senanglah. Dia dan aku hanya teman sekelas SMA. Qinsue, aku menggaruk telingaku karena bingung. Mata Su Qinsue melebar sebentar. Kemudian berkedip 2 kali untuk kembali normal. Lihat aku dengan lembut dengan sumpit. Hatiku akan meleleh.
Aku sangat ingin memeluk Sayang. Bukan hanya laki-laki yang bertingkah genit saat perempuan. Hati yang lembut. Hal yang sama berlaku untuk anak perempuan ketika anak laki-laki bertingkah seperti manja. Jadi ini adalah emosi yang keluar dari saya sekarang. Otak Su Qingsui sempat jatuh dan tidak merespon. Aku menatap Su Qingsui. Hanya ketika Qingsui mendengar Su Qingsui, dia kembali sadar. Aku tahu itu. Su Qingsui berkata dengan gembira dengan mata telanjang. Dia hanya bersikap genit padaku, kan? Ah Qingsui, di mana tasku? Saya akhirnya ingat sesuatu seperti ini. Kalkulus di malam hari. Buku dan tablet pelanggan masih bersama Su Qingsui. Ah, benar-benar melupakannya. Taruh di kelas. Su Qingsui berkata dengan tidak wajar. Dia dan Tang Qingqing telah merencanakannya sejak tadi malam. Tinggal nunggu kelas hari ini. Ya? Oke. Aku menyeka mulutku dan aku kenyang. Aku tidak menyadari ketidakwajaran Su Qingsui. Lihat aku selesai makan. Su Qingsui juga dengan cepat menghabiskan nasi di mangkuknya. Letakkan mangkuknya. Su Qingsui menunjuk langsung ke mulutnya. Ada apa? Aku tidak merespon untuk beberapa saat. Kemarilah, apa maksud Su Qingsui? Saya ingin menghapus. Saya sempat tertegun. Tidak begitu baik. Lep mulutmu. Ini seharusnya tidak menjadi pasangan yang sedang jatuh cinta. Apa yang akan kamu lakukan? Saya berpikir sendiri. Tapi tubuh itu jujur. Tarik 2 tisu dari kotak serbet. Mengulurkan tangan ke mulut Su Qingsui. Su Qingsui awalnya ingin mengulurkan tangan dan mengambilnya. Tapi begitu aku mengangkat tangan, aku menyadari sesuatu. Turunkan tanganmu dengan cepat. Ia kembali mengangkat dagunya. Saya bergerak dengan ringan. Bibir merah mudanya seperti jeli. Tidak bisa tidak menggigit. Su Qingsui menatapku. Detik berikutnya, dia berdiri di sana dengan tatapan kosong. Dia benar-benar menyeka mulutku. Ruang kelas. Saya telah menemukan lokasi tas di sudut kelas. Aksi intim di restoran. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya. Saya hanya tahu bahwa 2 orang diam-diam pindah. Lalu saya taruh putih telurnya dengan baik. Ucapkan selamat tinggal dan selamat tinggal. Jika saya terus menonton. Aku sangat ingin mencium. Begitu dekat. Seperti apa rasanya mulut merah muda? Harus manis. Dan aku baru saja bangun. Goyangkan kepalamu. Semakin saya memikirkannya, semakin keterlaluan jadinya. Itu bukan gayaku. Nyalakan ponsel Anda sekarang. Emulator ikan kayu diaktifkan. Kenapa aku mengelap mulutnya waktu itu? Sekarang saya memikirkannya. Dia mungkin hanya menginginkan kertas itu. Oh, aku akan gila. Tepat ketika aku sedang berpikir. Guru mulai mengisi satu demi satu. Detik berikutnya, seluruh kelas tiba-tiba berseru. Mereka semua berdiri dan melihat keluar pintu. Mengapa Su Qingsui datang ke gedung pengajaran sains kami?